Suara suara saya. Nggak, tolong dicek Pak. Suara saya keterima nggak Pak? Bagus atau enggak? Cakep suaranya, Pak. Oh, terima kasih Pak Fadilah. Hehehe. Kumaha Pak Damang Alhamdulillah. juga Pakai Fadilah. sip asa beki murah wae Pak Tony teh. Alhamdulillah. Hi. Pak Fadilah. Baiklah. Udah banyak lead. Closing mungkin ya. Belum Pak, masih belajar, Pak. Apa lah. Hari ini kita coba ini deh. Apa? Memang kita main karena judulnya kan SEO ekstrim. Mm-mm. Nanti kita mainin yang lain daripada yang lain lah. Artinya Iya, Pak. nggak standar mainnya, mainnya agak-agak ekstrim-ekstriman. Artinya gini, SEO ekstrim ini sebenarnya kan kalau kita posting WSP ya standarnya kan seperti yang udah kita pelajari. Sebenarnya ada lagi trik lain itu lebih ke yang disukai oleh Google gitu, ya, yang lebih disukai oleh Google. Nah, itu apa ciri-ciri yang disukai oleh Google? Nah, itu yang nanti akan kita pelajari, ya. Nanti kita mulai dulu. Terima kasih. Kita coba saya share dulu, share screen. Saya pakai 33. Nah, kita coba nanti coba posting satu produk ya. Kita coba satu produk, kita posting. Kita mau coba pakai eh, produk vendor ya, produk vendor titik terang. Saya kemarin agak tertarik dengan itu, billboard. Nah, ini billboard. Oke, saya ambil nggak. Jadi gini, eh, untuk Bapak Ibu semua, sebelum kita melakukan posting, sebenarnya ada baiknya kita banyak prepare, artinya banyak persiapan dulu. Karena lebih lebih cenderung kita melakukan persiapan itu ya mungkin sampai 40% persiapan yang harus kita lakukan. Yaitu apa kira-kira persiapan yang kita lakukan? Contohnya gini, kita siapkan dulu gambar, tapi gambar itu kan ada syaratnya, ya. Gambar itu ada syaratnya. Pertama, gambar itu tidak boleh menggunakan nama file seperti ini. Ini kan mungkin dia dapat dari WhatsApp, dia masukin gitu ya. Nah, gambar itu ada aturan, ya. Aturannya seperti saya coba ambil di sini, saya buka dulu. Nah, kemudian dari gambar, kemudian yang kedua yang perlu kita persiapkan itu apa? Yang kedua adalah eh, judul, ya. Yang perlu kita persiapkan adalah judulnya. Tidak juga sembarangan, artinya tidak asal buat judul juga. Nah, kita pengen tahu apa sih judul seperti apa sih yang disukai oleh Google gitu. Itu perlu juga kita ketahui karena memang ada judul tertentu memang itu Google suka gitu. Sangat suka untuk di dirayapi dan mungkin dimunculin di halaman halaman tertentu gitu, halaman halaman satu mungkin seperti itu ya. Sebentar ya, saya persiapkan dulu. Jadi nanti Bapak Ibu juga walaupun itu produk sendiri tetap dipersiapkan. Yang pertama, kalau gambar, pertama jangan menggunakan selain keyword. Nama apa? Sorry, nama filenya wajib harus menggunakan keyword. Itu wajib sudah. Nah, ini kan tidak seperti itu. Saya pakai billboardnya ini deh. Ini bukan billboard ya, huruf timbul. Ya, nggak apa-apa lah. Contoh. Nah, jadi nama file gambarnya itu menggunakan billboard. Kalaupun seandainya billboardnya katakanlah lebih dari satu, mungkin ada 10. Nah, ini tinggal tetap billboard di depannya, kemudian di sininya kita kasih nomornya, nomor counternya.
Jadi nanti billboard satu, billboard dua, billboard tiga gitu ya. Jadi kita buat banyak. Nah, seperti ini. Saya pakai dua aja dulu ya. Itu kemudian yang kedua diusahakan ukuran gambarnya ya diusahakan ukuran gambar ini tidak lebih dari 100 kilobyte. Fungsinya buat apa? Fungsinya kalau seandainya gambar ini terlalu besar, jadi pada saat orang nanti searching di Google, terus ketemu kita, dia klik, begitu dia klik, tapi dia ngeloading. Karena apa? Loading. Karena gambarnya terlalu besar. Itu biasanya langsung ditinggal. Orang udah dilewatin aja, atau diulang gitu. Maka kita tidak akan ketemu gitu. Jadi gambar itu wajib menggunakan ukurannya kecil, ya. Jadi untuk gambar, prepare-nya harus seperti itu. Kalaupun seandainya Bapak Ibu punya gambarnya besar, katakanlah ada sampai 300, 400 kilobyte, ya tinggal kita kecilin aja dengan menggunakan apa? Irfan View, ya. Kita menggunakan Irfan View. Nah, ini kayaknya bukan billboard sih, ini kita pakai huruf timbul aja ya namanya ya, biar pas. Jadi kalau kita lihat tadi si vendor ini, ya si vendor kita itu dia punya produknya ada tiga, ya ada billboard, neon box, dan huruf timbul. Nah, kita pakai yang huruf timbul dulu. Nah, kemudian apa yang lagi? Dia punya target marketingnya Jakarta dan Jabodetabek. Oke, kita simpan. Kemudian eh, kata kunci, ya kata kunci jasa pembuatan billboard, jasa pembuatan, oke, jasa pembuatan huruf timbul yang kita pakai nanti ini, ya, jasa pembuatan huruf timbul. Kemudian dia ada penawaran, penawaran dia ada gratis survei, ya, ada free design. Kemudian dia memberikan apa lagi? Ada deskripsi, deskripsinya seperti ini. Oke, lengkap. Nah, tapi nanti uh, ada yang kita harus rubah di sini. Karena deskripsi seperti ini, ya, deskripsinya kalau seperti ini kurang disukai oleh Google. Nah, seperti apa deskripsi yang disukai Google nanti kita coba praktekkan ya. Yang penting kita dapat dulu materinya. Oke, kita main huruf timbul dengan judul jasa pembuatan huruf timbul. Oke, di sini pertama kita buat dalam satu kategori aja ya. Ini kita tambahkan kategorinya. Kita pakai kategorinya huruf timbul. Oke, nah ini sudah ada. Nah, tadi sudah untuk persiapan eh, gambar udah kita lewati. Kemudian bagaimana dengan judulnya ya? Bagaimana persiapan tentang judul? Nah, kita coba posting satu ya. Kita coba posting satu lewat produk, kemudian plus produk. Nah, kategorinya kita pakai huruf timbul. Nah, tadi si vendor menyarankan kita menggunakan ini, jasa pembuatan huruf timbul. Kita masukkan ke sini. Nah, kemudian apakah seperti apa namanya judul seperti ini disukai oleh Google? Kemungkinan besar tidak. Ya, yang disukai oleh Google itu seperti apa? Nah, kita coba ada namanya eh, power word ya. Power word itu gini. Seperti mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar dari Pak Putra sendiri bahwa kalau judul itu diusahakan menggunakan long tail, artinya apa judul yang panjang. Nah, untuk memperpanjang judul ini, ya, jasa pembuatan huruf timbul, mungkin kita pakai di Jakarta, oke ya. Nah, ini masih kurang, karena apa? Karena keywordnya kan ini, pembuatan huruf timbul, berarti satu, dua, tiga, baru tiga atau empat kata. Nah, ini kita boleh panjangkan lagi, tapi dengan catatan
tidak sembarangan kalimat kita isi gitu loh. Nah, di sini kalau kita minta, coba kita cek ke ChatGPT, ada namanya dengan Power Word ya. Coba kita minta ChatGPT buatkan saya judul judul panjang dengan menambahkan menambahkan Power Word dengan kalimat. Nah, judul yang tadi kita masukkan dengan kalimat jasa pembuatan huruf timbul di Jakarta. Tapi kita minta ada Power Word di dalamnya. Oh, ini dia kasih satu doang ya. Kita minta buatkan saya, kita minta 10 deh supaya kita ada banyak pilihan. Kita mintanya 10, dia baru kasih satu. Nah, seperti ini. Jadi mungkin Bapak Ibu sering pernah juga membuat judul karena mengikuti dari saran kami agar membuat judul itu menggunakan keyword panjang gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini jasa pembuatan huruf timbul murah atau termurah di Jakarta atau terdekat di Jakarta gitu ya. Itu udah umum kita biasa main gitu. Tapi belum tentu juga si Google suka begitu. Yang disuka Google itu yang menggunakan powerboat. Powerboat itu seperti apa? Ya. Powerboat itu seperti penambahan-penambahan yang tadi kita buat. Nah, di sini dia pakai jasa pembuatan huruf timbul premium di Jakarta. Boleh dipanjangi sampai ke sini untuk tampilan bisnis yang memukau dan berkelas. Boleh seperti itu. Nah, powerboat ini bisa ditambah di depan, ya. Bisa ditambah di depan, di belakang, atau di tengah. Nah, kita coba kita ya, buatkan saya powerboat untuk huruf timbul. Ini lebih lebih detail apa lebih singkat dia buatnya nanti. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa dia dia apa kita diminta untuk memasukkan kalimat-kalimat untuk memperpanjang, tapi kalimatnya tertentu harus menggunakan ada eksekutif, elegan, berkelas, premium, mewah, mengesankan dan seterusnya, gitu ya. Nah, di antara 20 ini bisa kita gunakan. Nah, itu sangat disukai oleh Google. Judul seperti itu sangat disukai oleh Google. Contoh di sini nomor 4 tadi premium sudah muncul. Nah, saya lebih suka main gini nih. Jasa pembuatan huruf timbul premium di Jakarta. Tapi nggak apa-apa ditambahin aja untuk tampilan bisnis yang memukau dan berkelas. Nah, saya coba pakai ini. Ini power word beda dengan keyword ya Pak ya? Beda. Keyword itu kan eh, nama produknya, Pak. Contoh, keyword itu kalau di kasus kita ini ya, keyword itu adalah huruf timbul. Nah, kalau di katakanlah kalau di umroh, keyword itu ya umroh. Tapi kalau power word-nya umroh, kita coba deh cari. Buatkan saya power word untuk umroh. Nanti beda lagi, beda produk, beda lagi power word-nya. Nah, dia minta seperti ini. Ada disisipkan kata-kata seperti ini. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Ya, artinya gini. Umroh berkah atau umroh istimewa atau umroh khusyuk ya. Atau boleh judulnya travel umroh istimewa atau berlimpah atau nyaman atau suci penuh makna syahdu ya. Kalimat ini atau kata ini bisa kita masukkan ke judulnya. Nah, judulnya itu apakah powerboat ini hanya bisa digunakan satu? Tidak, lebih dari satu pun bisa. Tapi dengan catatan kalimat itu, tapi kalimat itu harus nyambung, ya. Berarti power word ini terkait dengan copywriting kalau gitu Pak ya? Betul, ya Pak. Iya, iya, iya. Copywriting, tapi untuk judulnya. Berapa Saya pernah jumlah karakter ya, Pak? Karakternya mah bebas, Pak. Tergantung ini aja. Jadi kita mau pakai satu juga boleh, kata ya, bukan karakter.
boleh kita pakai satu kata, boleh kita pakai dua kata. Contoh, kalau umroh kita pakai gini, berarti kan travel, umroh, ya. Boleh kita pakai terpercaya, boleh juga, ya. Terpercaya boleh, ya. Ini ada nih, terpercaya. Terpercaya di Bandung, contoh ya. Nah, baru di belakangnya tambahin perjalanan penuh makna gitu ya. Perjalanan. Nah, di sini kan ada nih penuh makna. Nah, kita pakai dua artinya power word-nya ada dua, terpercaya dan penuh makna. Perjalanan penuh makna. Nah, boleh mau tambahin lagi nggak? Boleh juga, boleh boleh. Apalagi nih di sini. Artinya gini, ah, yang kata-kata yang kita sisipkan ini kalau kita sisipkan dalam satu judul itu harus ada artinya gitu. Jangan tiba-tiba penuh makna husuk gitu kan. Ya jangan juga ya. Jadi kita baca dulu Pak Travel umroh terpercaya di Bandung perjalanan penuh makna. Nah, terus kira-kira kalimat apa lagi nyambung kalau kita mau tambahin gitu ya. Nah, boleh juga kita pakai penuh makna dan istimewa. Ini ada kata istimewa kan? Atau penuh makna dan husuk gitu. Boleh kita pakai. Tapi jangan penuh makna husuk kan orang nggak nyambung. Mendingan kita tambahin kan ada namanya dengan kata sambung. Kata sambung itu ya dan gitu kan. Dan husuk. Boleh seperti itu. Nah, kembali kita ke kasus kita. Ya, itu juga sama. Nah, cara artinya gini. Apakah power word ini harus dibuat di belakang, di tengah? Enggak juga, bebas ya. Selama itu kalimatnya enak untuk dibaca orang gitu. Tapi yang jelas poin-poinnya ya, poin-poin kata-kata ini harus ada di dalamnya minimal satu. Nah, kalau ini saya pakai satu aja nih. Ya. Berarti nanti dia ada dua sebenarnya nih. Ada premium, terus ada yang memukau dan berkelas ada tiga nih. Kalau kita ambil kata per katanya ada tiga. Coba deh kita buatkan saya 10 10 nah, 10 power word untuk kalimat ini. Nah, coba kita lihat. Nah, eksklusif, berkelas, karena ada kan ada kata berkelas kan. Jadi kalau tadi, kalau tadi yang saya panjangin, dia langsung masukkan tiga. Artinya bebas kalau Bapak mau buat judulnya langsung atau kata-kata seperti ini bebas. Ini tadi ada premium, ya, ada premium, ada memukau, ada berkelas. Nah, Pak, ini ya. saya pernah 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 baca kalau nggak salah untuk headline tuh untuk judul tuh ada copywritingnya Pak. Hmm, Ya mungkin kan ada yang judulnya itu seolah-olah mengancam atau itu keberuntungan atau gimana. Nah, itu kalau misalnya itu digabung gimana Pak dimasukin jadi bisa, copywriting headline itu isinya ya power word ini gitu loh Pak. bisa, Pak. Nah, Bisa, artinya gini, karena gini, tujuan kita kan untuk SEO-nya. Artis SEO itu yang membuat kita jadi ranking itu siapa? Yang membuat kita jadi ranking itu adalah Google. Nah, bagaimana caranya supaya Google itu suka atau senang dengan apa yang kita tambahkan? Beda ya, copywriting itu kan copywriting kayak landing page itu kan kalimat yang disenangin oleh orang. Kalau ini kita coba dulu yang disenangi oleh Google dulu. Supaya apa? Supaya judul-judul kita ini karena disukai oleh Google, dia taruh di atau ditempatkan di halaman satu. Tujuannya seperti itu, ya. Makanya ya, ya, tadi ya. pembukaannya saya bilang tadi, kita eh, coba membuat postingan postingan yang disukai oleh Google. Ya, ngerti Ya, Pak. Ah, Pak. Oke, oke, terima kasih. oke, kita coba ini dulu Pak Padilla ya. Tapi nggak apa-apa Pak, saya senang kalau Bapak ada diskusi dengan saya karena kalau saya ngomong sendiri saya bingung. Oke, Jangan, Iya, iya oke, benar. bingung Pak. oke kita coba seperti ini ya. Saya nggak apa-apa. Apakah Pak ini judulnya kepanjangan? Ya nggak apa-apa.
Yang penting di dalam judul itu, yang penting di dalam judul itu satu, yang paling utama harus ada keyword utama, huruf timbul, ya. Kemudian yang kedua ini huruf timbul. Yang kedua ada powerboat premium, kalau nggak salah tadi memukau dan berkelas. Nah, kemudian udah ya judul sudah aman udah itu. Kemudian untuk gambar, gambar tadi udah bahas kita bahas di depan bahwa gambar harus menggunakan nama file keyword. Ntar dulu, saya pindah-pindah dulu nih. Gambar menggunakan nama filenya keyword. Mana tadi? Billboard. Nah ini jangan billboard deh, saya ganti huruf timbul karena produknya huruf timbul ini. Saya ganti dulu ya, bukan billboard tapi huruf timbul. Huruf timbul. Oke. Nah, tadi udah kita sepakat ya bahwa gambar itu harus menggunakan nama filenya keyword dan size-nya tidak lebih dari 100 kilobyte. Itu harus kita sepakati dulu karena itu disukai. Nah, kemudian kita coba cari si vendor tadi. Kan kita bagian deskripsi nih sekarang. Di vendor menyediakan nggak deskripsinya? Nah, di sini dia untuk huruf timbul ada ini. Huruf timbul adalah solusi dan lain-lain dan lain-lain. Cuman kan cuman segini, sedikit. Tapi nggak apa-apa. Sedikit pun kita tambahkan di sini, ya. Kita masukkan di sini. Cuman pertanyaannya, apakah deskripsi seperti ini disukai oleh Google? Ya, kalau saya bilang sih enggak. Nah, oleh karena itu, kita kalau saya menggunakan ChatGPT, saya langsung ingat Pak Wahyudin nih. Pak Tony saya tanya kok disuruh nanya ke ChatGPT katanya. Iya, benar, Pak. Tenang Pak Wahyudin. Tapi cara bertanyanya gini Pak. Nah, ada trik pertanyaannya. Nah, kadang kan suka gini, teman-teman yang suka japri saya atau di grup, apakah konten atau deskripsi yang kita minta ke ChatGPT, apakah itu tidak dikenali oleh Google? Ada yang mengkhawatirkan seperti itu. Apa tidak bermasalah dengan Google? Ya kalau menurut saya sih tidak ada bermasalah. Cuman dengan catatan, ya catatannya apa? Catatannya kita masukkan data yang sebenarnya. Kita masukkan data yang sebenarnya. Jadi contoh gini, bukan contoh, kita buat lagi ya. Buatkan saya artikel tentang huruf timbul. Nah, kalau kita minta seperti ini, mungkin kekhawatiran Bapak itu iya, karena kemungkinan besar orang lain pun melakukan seperti ini. Nah, tapi kalau kita tambahkan dengan data, nah data itu kita ambil dari aslinya. Aslinya apa? Adalah ini yang diberikan oleh vendor. Nah, mungkin kalau untuk apa? Untuk umroh, ya kita minta juga dengan datanya. Datanya apa kalau umroh? Ya, kalau umroh itu contoh kita buat datanya, kita minta deskripsi aslinya si penyedia umroh. Contoh dia kasih eh, pesawat dengan Garuda, ya, makanan Indonesia didampingi oleh Ustadz A, kemudian ada air jam-jam sekian 5 liter dan lain. Itu kan data aslinya. Nah, data itu kita kasih ke si ChatGPT supaya kekhawatiran kita tadi itu tidak bermasalah. Nah, ini sama juga dengan ini. Nah, ini kita kasih data yang diberikan oleh si vendor tadi. Datanya ini yang dikasih vendor. Baru kita, nah supaya nanti artikelnya si ChatGPT itu akan menyesuaikan dengan data yang kita berikan. Ya. Nah, data ini yang kita berikan itu adalah, cuman sebenarnya kan nggak terlalu banyak, simple ya. Nah, tapi si ChatGPT itu bisa membuat menjadi bagus lagi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pertanyaannya, untuk konten, tadi sudah ya, konten itu harus sesuai dengan deskripsi produknya. Tapi kalau dibilang, Pak, itu deskripsi saya kan sedikit.
Contoh kalau properti, properti itu kan mungkin biasanya deskripsinya mungkin dia pakai dinding menggunakan hebel, lantai menggunakan keramik A, B, C gitu ya. Terus dia punya dekat dengan tol, dekat dengan pasar. Nah, itu kan data sebenarnya. Nah, kita minta ke si ChatGPT-nya, buatkan saya artikel tentang properti dengan data, masukkan data yang sebenarnya itu, supaya seperti ini, gitu. Nah, cuman satu lagi di sini, itu sudah, kalau ini sih sudah benar. Cuman satu lagi, apalagi sih sebenarnya susunan yang disukai oleh Google dalam deskripsi, itu gini, eh, dia harus mengandung, tolong tambahkan, dia harus mengandung pertama, dia mengandung number atau nomor, kemudian dia mengandung balet dan satu table, ada tabelnya. Nah, nomor itu dia ada gini, maksudnya gini, ada penomoran seperti ini. Kemudian ada balet, balet itu ada seperti ini, dot yang ada. Jadi dia harus ada gini-ginian nih, ada dot, ada angka, terus satu lagi ada table. Nah, di sini dia belum ada table. Nah, kita minta aja tiga-tiga sekaligus biar dia ngatur. Ya. Nah, ini sangat disukai oleh Google. Jadi diusahakan kalau membuat deskripsi di dalam satu konten, dalam satu postingan, diusahakan tiga jenis ini ada. Nah, seperti ini. Dia ada nomor, ya, penomoran seperti ini. Kemudian dia ada ini, ada tabel. Kemudian ada dot. Nah, ini dot itu atau bullet. Kalau di Word, MS Word kan disebut bullet ya. Ini namanya bullet. Nah, tiga komposisi ini harus ada di dalam deskripsi. Nah, itu sangat disukai. Nah, nanti dari sini, seandainya Bapak Ibu tidak sesuai, ada kalimat tidak sesuai, tinggal diedit aja pada saat apa? Pada saat diedit, ya. Contoh di sini ada bahasa yang tidak kita suka, ya tinggal diganti aja. Atau buatkan ganti gini, tolong hilangkan tolong hilangkan dalam tabel untuk biaya gitu. Nanti ini hilang ya. Yang penting tadi unsur tiga itu harus ada ya. Unsur tiga yaitu ada number, ada bullet dan ada table. Nah ini tinggal kita kopikan. Kita kopikan. Nah yang ini yang lama ini kita buang aja, hapus, ganti yang baru. Nah terus apalagi yang disuka Google untuk dalam dalam satu deskripsi postingan ya. Yang pertama mungkin Bapak Ibu sudah tahu yang pertama judul deskripsi harus menggunakan H2 ya dan di bold. Oke. Kemudian di sini subjudul sama menggunakan H3 ya. Subjudul menggunakan H3 sudah di bold. Kita lagi, nah kalau bisa nih diturun-turunin aja dikit biar rapi gitu ya, biar nggak terlalu mepet. Ini H3 udah benar. Kemudian ini nomor 2, nomor 3, ini turunin. Nomor 4, ini kita turunin. Nomor 5. Oke. Nah, kita udah buat, itu namanya dengan apa? Struktur ya. Strukturnya itu harus jelas. Ya, strukturnya harus jelas. Artinya, kalau kita buat H2 di sini, judulnya berarti turunannya harus H3. Nah, kalau seandainya ini satu ini ada turunannya lagi, berarti karena ini tadi H3, berarti kita harus buat dia jadi H4, gitu ya. Nah, sama juga kalau ada turunannya lagi kita buat jadi H4. Tapi karena di sini tidak ada turunan, contoh gini, ini kan H3 nih, dia punya turunan, turunannya ini. Nah, ini kita buat H4, ya. Tapi kan ini bukan turunan dia. Harusnya kan turunan dia itu adalah 31, 32 gitu. Nah, boleh juga. Jadi itu harus jelas ya. Jadi jangan tiba-tiba
Dari sini kita buat H2, tiba-tiba nanti di bawah sini H2 lagi. Itu tidak disukai oleh Google karena strukturnya udah nggak benar gitu. Oke. Kemudian apa lagi yang disukai oleh Google di dalam deskripsi? Yaitu Kalau garis miring, Pak, garis miring sama apa? Garis bawah, underline. nah, yang disukai berikutnya kalimat pertama atau kalimat pertama di sini ini harus kita buat link. Ini kita harus buat jadi link. Terserah kita mau buat link kemana. Kalau bisa sih link eksternal, eksternal boleh, internal boleh. Jadi dua-duanya kita buat. Atau lebih ini lagi, pertama yang harus kita dahulukan adalah link internalnya dulu. Ya, ini tinggal kita klik link. Nah, kita masukkan URL-nya pakai di sini aja nih. Huruf timbul, ambil link yang ini. Ini kan internal, nanti dimasuk ke sini. Nah, itu kita jadi buat link. Ya, kemudian huruf tebal atau huruf miring atau garis bawah nggak apa-apa Pak Balila. Sebenarnya bukan masalah garis miring garis bawah atau huruf miring. Yang lebih dominannya adalah dia harus dipertebal. Lebih dominannya itu dia harus dipertebal, itu aja. Boleh silakan artinya kalau mau dibuat ini mau dibuat huruf miring nggak apa-apa. Yang penting dia dipertebal. Ya. Yang penting di sini adalah harus ada link di sini, link internal atau eksternal. Tapi diusahakan adalah link internalnya dulu. Link internalnya boleh kita langsung ke kategorinya atau boleh juga di bagian beranda atau nama domainnya aja langsung begini. Nah, boleh di sini. Contoh ini kita kopikan, kita coba tambahkan satu masih ada nggak ya? Huruf timbul, nah ini masih ada. Nah, ini kita kasih link, tapi tulisannya huruf timbul, tambahkan sini. Linknya kita pakai link domain kita, dan dipertebal. Nah, kita punya dua huruf, huruf timbul. Oh, jadi ini. Huruf timbul itu, ini linknya, link. Tadi hanya hilang. Oke. Nah, kemudian kalau mau pakai eksternal, tapi bagusnya kita cari yang keyword ya. Bagusnya kita cari yang keyword. Tadi kan keyword kita kan huruf timbul. Jadi yang kita cari itu yang kita buat jadi link itu bagusnya pakai keyword huruf timbul kita cari lagi huruf timbul ada nggak ada di sini. Nah ini boleh kita buat eksternal. Eksternal itu buat seperti apa? Kalau eksternal bagusnya arahkan ke kalau Bapak Ibu punya WSP ada dua ya lebih bagus diarahkan ke WSP kita yang lain. Jadi nanti WSP kita yang lain itu menjadi backlink. Backlinknya adalah kit ini tiga. Nah, saya punya WSP satu lagi namanya ini udah aktif belum? Oke. Share business. Nah, saya, saya mau ngarahkannya ke sini aja nih, ke share business. Saya ambil linknya, saya masukkan ke sini, link eksternal. Jadi kalau bisa link eksternalnya ya ke WSP kita juga, karena apa? Kalau kita menggunakan seperti ini, artinya bahwa ini tiga bis ID ini adalah backlink daripada share business. Nanti juga kalau seandainya Bapak Ibu mau posting share bisnisnya ini, arahkan lagi ke tiga. Jadi saling mendukung sebagai backlink, gitu ya. Nah, kalau mau pertanyaannya, apakah eksternal internal link itu ada apa jumlah tertentu? Nggak harus juga mau ditaruh 10 juga nggak apa-apa. Tapi cuman saya sarankan diusahakan menggunakan keyword, ya. Diusahakan menggunakan keyword. Contoh di sini kita cari aja nih huruf timbul mana sih? Huruf timbul. Nah ini ada lagi nih huruf timbul. Nah huruf timbul ini saya buat lagi link.
dicari aja yang keyword-keywordnya mana aja. Nah, linknya kemana? Ya bebas saja. Yang penting itu masih punya kita. Boleh kita masukkan ke tiga-tiga lagi. Saya maunya taruh di sini lagi. Jadi internal link lagi. Internal linknya kembali ke website kita. Oke. Dan dipertebal ya. Terus cari lagi huruf timbul ada lagi di sini nih. Nah, saya mau karena itu tadi udah tiga yang share bisnis baru satu. Nah, saya mau arahkan lagi ke share bisnis. Nggak apa-apa bisa lebih dari satu, bisa lebih dari satu. Mau mau dibuat 10 juga nggak apa-apa. Karena Pak Tony, semakin ya silakan. selamat pagi. Eh, Mau bertanya dulu ya Pak Tony. ya gimana Pak? Pak Tony, itu dalam hal membuat link itu, Hmm. kita ke itu kan tadi contohnya ke web ya Pak, ke web Hmm. sendiri Hmm. atau lain apa URL-nya ya Pak. Ya. Kalau kita berikan ke spesifik dalam hal ini, misalkan ke linknya itu ke satu kategori atau satu produk, Ya, bisa. boleh. Lebih bagus malah. Oke, Tapi catatannya gini, Pak Rangga. Kalau saya buat link huruf, kan ini huruf timbul nih, saya linkkan ke share bisnis. ya. Tadi kenapa saya buat ambil berandanya? Karena apa? Karena saya nggak punya huruf timbul di sini. Oke. Artinya kalau mau dibuat seperti tadi Pak Rangga bilang, otomatis kita harus ngambil ke kategori atau produk yang benar-benar huruf timbul juga. Oke. Jadi dia saling mendukung gitu, bolak-balik. Ya Pak Oh, ya? jadi kalau baik, jadi kalau satu niche, satu satu ini bagusnya bisa, tapi kalau enggak ya kita ngambil URL yang umumnya aja. URL-nya aja. Jadi biar dia menjadi backlinknya semua produk. Oke. Maksimal tuh berapa sih Pak dalam satu konten kayak gitu? Link, Selama link. ada huruf timbul di sini, keyword di sini, tambahin aja Oh 10, enggak ada. ambil 10 deh. Karena nanti jadi kelamaan juga kapan mau posting 100 kan. Siap, siap. Makasih. Pakai maktul nggak bisa. 10 aja dulu. Siap. Oke, lanjut. Nih. Silakan Pak. Kemudian tag keyword. Kalau tag keyword itu SEO-Dena itu udah bagus. Ya. Tag keyword itu SEO-Dena itu udah bagus. Karena apa? SEO-Dena kita tahu bahwa SEO-Dena itu kalau apapun keyword yang kita klik, apapun keyword yang kita aktifkan, SEO-Dena itu akan berubah jadi keyword itu. Makanya untuk tag keyword pakai SEO-Dena aja itu udah bagus banget. Karena apa? Apalagi nanti Bapak menggunakan tumpang sari. Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan tumpang sari seperti ini kan banyak produknya. Masa satu-satu mau kita taruh di situ? Kalau kita menggunakan tag keyword murni, berarti kita harus menggunakan gini. Tag keyword itu Bandeng Presto, ekspedisi kereta api, huruf timbul, jasa SEO, koma, jual beli sapi, koma, lantai PVC, koma, perumahan, koma. Semua produknya kita komain di sini. Nah, itu kan sangat melelahkan. Lebih bagus taruh Seudena itu akan mewakili semua keyword. Ya. Jadi Seudena itu sangat bagus dipakai. Sama juga. Nah, ini kan ini keyword satu koma, keyword 2 koma. Nah, yang kita isi itu yang tadi saya bilang. Apalagi kita pakai DTS, digital tumpang sari. Berarti semua kalau kita punya produknya 100 ya 100-nya di sini. Sementara limit karakternya terbatas 155. Bagusnya Seudena aja. Dan itu sudah mewakili semua keyword. Nah, tinggal ini meta deskripsi. Kalau meta deskripsi ini memang ini benar-benar kita harus apa ya, ada fokus juga di sini. Fokusnya kenapa? Karena kalau kita di, ntar dulu saya simpan dulu deh. Takutnya nanti, sorry ya, ini saya isi dulu untuk saya simpan. Karena kalau kelamaan gini dia nggak bisa disimpan. Sebentar ya, saya buat dulu biar biar ngejelasinnya enak bisa lama. Kalau ini kan nggak bisa lama, tiba-tiba dia hilang aja, nggak bisa disimpan. Apa aja dulu ya, apa aja dulu ya, sebentar. Jadi saya pilih, simpan. Nah udah.
Yang penting udah disimpan dulu, baru kita jelasin satu-satu. Karena kemarin saya kelamaan menjelaskan itu begitu disimpan nggak ada, nggak mau. Itu kan jadi kita yang repot dibuatnya. Tadi naik ya. Oh ya, satu lagi di sini sebelumnya jangan lupa ini pakai CWA ya. Terus di bawah sini ada, mungkin Bapak Ibu udah paham ya CWA CWD nah itu seperti apa. SEO produk ada, Pak? SEO produk buat apa Pak? Pas saya pernah pernah lihat SEO produk apa gitu. Ada nggak? Nggak Nggak pakai, ada ya? nggak usah. Yang penting gini Pak, yang saya sarankan itu sorry, SEO baca. Ini SEO baca, kalau bisa dibuat minimal ya dua aja deh. Jangan dibawa. Di antara mereka ini, di antara sini sisipkan lagi satu SEO baca. Saran saya seperti itu. Tapi ini hati-hati ini kok jadi headline tiga. Ini normalkan dulu. Normal. Ya. Nah ini jangan ada hati. Ini spasi kosong H3. Harusnya normal. Bentar ya. Jadi ini kita juga harus harus perhatikan juga di sini. Nah ini jadi head. Nanti dibaca jadi heading 3. Tapi padahal isinya kosong. Normal. Harus normal ya. Oke. Oke. Nah, tadi saya sarankan untuk SEO baca dibuat lebih, jangan banyak juga ya. Buat dua aja, dua atau tiga deh. Sisipkan aja di antara poin-poin ini, sisipkan gitu. Oke, kemudian kita meta deskripsi. Nah, mungkin Bapak Ibu, apa itu meta deskripsi? Kalau di dalam Google itu disebut dengan penawaran, ya. Penawaran dalam arti gini, eh, kalau kita searching, kalau seandainya ada orang di luar sana, cara apa? Dia buat jasa huruf timbul gitu ya. Otomatis kan yang muncul ada dua. Pertama ada judul dan dia ada di bawah sini ada kalimat penjelaskan judul secara singkat. Menjelaskan judul ini secara singkat. Ini dia. Nah, itu yang disebut dengan meta deskripsi. Nah, bagaimana cara membuat penjelasan singkat ini supaya menarik? Itu yang penting. Karena apa? Dari antara contoh gini, orang searching di Google seperti ini. Dia searching plat gitu ya. Muncullah seperti ini. Nah, terus dari antara satu, dua, tiga, empat, kira-kira yang dipilih orang yang mana? Yang dipilih orang yang pencari tadi. Ya, yang dipilih itu adalah orang nggak mungkin dari karena dilihat judulnya, ya. Atau mungkin apakah langsung yang ranking satu yang dia pilih? Nggak juga. Yang dipilih yang mana? Yang sesuai dengan penjelasan di sini, sesuai dengan apa yang dia mau, ya. Yang sesuai. Kalau cuman ini kan Anda juga bisa kreasi dengan menambahkan lampu LED. Ya, ini standar banget. Artinya tidak ada nilai jualnya. Nah, kalau seandainya seperti tadi kita lihat si vendor kita, ada di sini yang menjual penawarannya, yaitu gratis survei dan free design. Nah, ini kita ambil, ya. Tapi nggak juga kita pakai hanya dua kata, gratis survei, free design. Nggak juga. Kita harus buat kalimat yang membuat itu jadi menarik. Mau tidak mau, kita kembali ke ChatGPT. Ya. Buatkan saya meta deskripsi tentang tentang apa namanya tadi? Eh, teori judulnya tadi tentang ini, jasa pembuatan huruf timbul. Oh, nggak usah deh, karena ini kan kalimatnya ini huruf timbul ya. Nah, dengan penawaran, sorry, dengan penawaran, penawarannya tadi adalah gratis survei dan free design. Penawaran titik dua, gratis survei dan free design. Biar dia buat aja, oke sorry, harus ada
dengan 160 karakter. Nah, udah gini aja. Yang menarik itu ya gini, gratis survei dan dibuat bisnis elegan dengan materi hubungkan itu. Nah, nggak apa. Nah, kalau seandainya ada istilah, ada promo, ada diskon, nah itu lebih bagus lagi, lebih menarik lagi. Nah, ini yang kita masukkan di sini. Karena apa? Nilai yang menarik itu adalah harga gratis survei dan free design. Kalau seandainya harga nggak mungkin, karena kan ini jasa. Jasa itu sangat ditentukan oleh permintaannya, ya. Harganya itu ditentukan oleh permintaan. Ya katakanlah kalau seandainya huruf timbul, tapi huruf timbulnya dibuat lebih tidak ada nilainya lah. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang tinggi, ya kan gitu, macam-macam. Ada bahannya mika, bahannya kaca, bahannya macam-macam gitu ya. Nah itu berarti tidak tidak untuk harga tidak perlu kita isi. Oke. Kemudian ini untuk konten Google atau hidden content. Nah konten Google atau hidden content ini kita ambil dari sini nih. Ini kita copy. Kita ambil dari Google, searching atau pencarian Google, ya. Coba kita searching Google seperti ini. Jasa huruf timbul di Jakarta. Eh, jasa huruf timbul di Jakarta. Tadi kan itunya Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang. Karena tadi dia target marketnya Jabodetabek. Nah, nah, ini untuk mengisi hidden content yang kita ambil itu bagian sini nih. Yang muncul di sini, sorry, bagian sini. Nah, ini kopikan sampai sebenarnya bisa lebih dari 20 bisa. Ini hanya contoh aja. Nanti kalau Bapak mau lanjut sampai ke berikutnya silakan. Cuman kan ini kita kepotong sama ini ya, tempat dan lain sebagainya. Nah, ini kita ambil yang ininya aja dulu. Nanti kalau kita mau lanjut, lanjut lagi ke halaman duanya, ya. Jadi kita ambil yang ini dulu. Ini kita kopikan semua yang kita blok tadi, kopikan, masukkan ke sini. Nggak apa-apa, COD naik, COD naiknya kita taruh di situ nggak apa-apa. Yang kita kopikan tadi taruh di bawahnya, pas. Ya. Nah, cuman satu gini, kita mau lihat kalau dia kompetitor, ya, kalau dia kompetitor kita hapus. Tapi kalau dia marketplace, ya, marketplace atau apa satu lagi berita, website berita itu biarin aja. Yang penting di sini kalau ada kompetitor dihapus, linknya yang dihapus. Contoh gini, yang ini kita hapus saja. Ini kayaknya ini kompetitor, kita buang, ya. Ini linknya ini kita hapus, delete. Oke, jadi di sini juga sama, ini juga kita hapus. Ini kompetitor, ini juga kompetitor. Kebanyakan kompetitor main nih. Nah, kita hapus. Kemudian ini juga kompetitor kita hapus. Cuman syaratnya lagi, kalau ada nomor telepon, gunakan nomor telepon kita, ya. Seperti ini nih. Ada nomor WA. Kita ganti nomor WA kita. Ini kebetulan saya pakai nomor WA saya ya, 0812 1323 Jadi saya pakai nomor WA saja. Kita ganti nanti gunakan nomor WA Bapak Ibu ya kalau udah nanya seperti ini, ada nomor WA. Ganti aja pakai nomor WA kita sendiri. Nah, ini tadi ini punya huruf timbul web ID, ini kompetitor. Terus ini juga Sign, ini juga kompetitor nih kayaknya. Banyak kan kompetitor nih. Marketplace nggak main nih kayaknya di sini. Nah, ini ada nomor telepon. Ini juga.
Yang ini kita hapus. Karena ini komputer semua ya pemainnya. Berarti berat nih main di sini nih. Huruf timbul itu kuasanya tinggi. Ini ganti dulu nih nomor telepon-telepon mereka ganti dengan nomor telepon kita. Nah, ini kan masih dikit nih. Kalau kita mau tambahkan boleh. Kita tambahkan ambil aja halaman duanya. Ini kan masih ada halaman dua nih. Tapi dia juga nih semua nih komputer juga. Nah, ini ada Tokopedia. Ya, ya udah, nanti tinggal ditambahkan aja sama caranya sama ya, dikopikan aja, dikopikan, baru masukkan ke sini. Dilanjutkan ya, di bawah dilanjutkan di bawah sini. Nah, baru ini tinggal yang kompetitor kita hapus, kalau marketplace nggak usah, biarin aja. Oke, nah ini tadi. Ini paling ikut kayaknya ini nih, ben- bentang advertising dibuat banget nih kayaknya. Dari tadi saya lihat dia semua nih pemainnya. Nggak apa-apa, biarin. Pak, kalau dikasih nomor WA semua bisa Pak dimasukin nomor WA-nya di Bisa setiap di pakai setiap itu. nomornya kita. Boleh, boleh. Oh, oh iya. Boleh, Pak. Jadi maksudnya kan tadi kalau ada nomor WA di situ diganti. Nah, mungkin Pak Yandi maunya setiap ada judul gini kasih nomor WA kita semua gitu ya. Iya, iya betul Pak. Nggak Di apa-apa, Pak. sebelah. Kita, Ya, oke. oke. Ya. Nah, ini sudah kita, kalau mau dirapat-rapatin juga nggak apa-apa, rapat-rapatin bebas saja ya. Nah, ini untuk hidden content. Nah, kemudian lanjut. Hmm, udah ini udah standar ya. Ini udah mungkin Bapak Ibu udah paham. Jasa pembuatan huruf timbul. Nah, udah. Kemudian apalagi Pak, tadi yang hidden content itu munculnya di itu di mana sih Pak? Kalau di website tuh, Pak? hidden, Pak. Nggak kelihatan kan sebetulnya? Ya. Sebenarnya ada tapi tidak ditampilkan. Itu bahasanya, Pak. Sebenarnya dia ada tapi tidak ditampilkan. Contoh nih saya coba ya. Biasanya kalau internet kita nge-lag begini dia muncul. Kelihatan dulu baru hilang gitu. Coba deh ini ya. Ini kebetulan internetnya lagi nge-lag nih. Mana nanti dia ada di sini, Pak. Di antara ini coba kita cek. Nah, hilang kan? Di sini dia. Nah, hilang di sini. Ada di sini. Jadi dia sebenarnya ada. Nah, itu. Ya, sepintas saya ada kalau gitu ya. Ya, begitu muncul hilang. Karena memang nggak boleh juga kan, itu kan punya orang. Makanya disembunyikan. Tapi itu sangat membantu SEO-nya, Pak. Oh, SEO-nya aja ya ya. Oke oke. Oke. Nah, satu lagi. Ada yang perlu lagi, satu lagi. Yang mungkin seperti Pak Fadila bilang, kalau saya lihat Pak Fadila kan suka baca buku. Saya juga kemarin baca bukunya seperti itu. Nah, diusahakan memang kalau bisa kata yang ada di sini minimal tuh 600 kata menurut yang saya baca. Itu baru si Google-nya suka. Oke. Nah, itu tadi yang harus kita lakukan. Pertama, Di kita Google Hidden-nya apa gimana Pak Muri? Putus-putus suaranya? di Google Hidden-nya yang 600 kata itu di Google Hidden-nya atau di Bukan, di produknya? deskripsinya Pak, maaf, di sini deskripsi sini. Jadi nanti kalau bisa, waktu Oh, kita deskripsi. betul. Jadi waktu kita minta di sini ya, tadi tadi kan kita minta gini nih, kita minta di deskripsi itu mana tadi? Buatkan saya artikel tentang huruf timbul dengan data. Nah, buatkan saya artikel, langsung aja nyebut di sini. Ya, artikel 600 kata tentang huruf timbul dan data.
dengan data baru masukkan datanya. Tapi ini kita minta seperti ini, ya. Dan itu sangat disukai seperti itu. Cuma tadi kalau saya pakai 600 lama banget ini pasti, ya. Nah ini coba deh, karena kita juga belum minta number, bullet sama tabelnya kan belum kita minta. Tapi di sini kayaknya sih udah disediakan karena tadi di atas sudah kita minta. Nah ini udah disediain kok. Oke, nanti dibuat gitu ya Pak ya. Kita minta 600 kata aja. Itu menurut yang saya baca. Dan memang kemarin saya praktekkan bagus juga. Kualitasnya bagus. Oke, yang lain sudah tidak ada lagi yang perlu kita bahas. Tinggal submit. Nah, tinggal langkah selanjutnya mungkin Bapak Ibu udah paham. Yang harus kita lakukan adalah inspeksi. Nah, itu wajib ya. Inspeksi itu wajib. Saya sengaja selalu inspeksi karena kemarin pernah kejadian dari kita Zoom begini, saya ngambil data, contoh nih, huruf timbul, terus saya inspeksi, jadi lead. Dan jadi lead, terakhir, ya closing memang. Ya, alhamdulillah lah, ada dari kita belajar-belajar ternyata bisa juga gitu, dapat closingan. Jadi namanya rezeki itu nggak harus dari satu sumber. Padahal tadi niat saya kan ngajar-ngajar gini doang gitu kan. Begitu saya lihat, ternyata dari Buka jasa lead aja, Pak. ya. Buka jasa lead aja. Jasa lead kan orang yang klik Pak, kita nggak sanggup lah. Lead itu kan orang klik. Ya, 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 ya. Nanti jasa klik tinggal saya suruh saudara-saudara saya klik-klikin. Yang penting kan dapat lead. Closing kagak kan gitu. Oke, makanya nggak maksud saya gini, kalau walaupun kita contoh, nggak apa-apa Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu lagi praktek-praktek, lagi buat contoh, selalu diinspeksi ya, selalu diinspeksi, selama itu nomor WA kita. Karena ya namanya rezeki ya mungkin dari situ. Karena apa? Kalau tidak diinspeksi itu nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya, nggak ada gunanya itu bahasanya. Tapi kalau diinspeksi ya mudah-mudahan, walaupun kemungkinannya 1% atau 2%, ya nggak apa-apa. Karena sudah kita posting, sayang kalau nggak didaftarkan ke Google gitu. Itu yang selalu saya lakukan. Jadi walaupun karena kemarin maktul maktul aja udah posting 200, ya minimal 5 itu saya inspeksi. Padahal itu contoh bukan apa ya, untuk contoh Zoom doang. Nah seperti ini kan ini produk apa ini juga macam-macam. Ini karena dari Zoom semua ini, ya. Ini dari Zoom semua nih. Nah seperti ini nih. Saya coba kita cek harga sapi pedaging di Bandung. Ini orang Bandung di Pak Padilla. Kenal Pak orangnya? Ya, Pak. Pak Tono. Udah turun kan? Karena saya nggak urus-urus. Nah, yang gitu-gitu saya tetap ini Pak, harga atau jual deh, jual bukan harga. Nah, ini saya punya nih. Ini saya punya karena waktu kemarin Zoom ya saya pakai untuk dongkrak usaha. Ini kalau diklik larinya pasti ke nomor WA saya nih. Nah, ini kan nomor saya nih 3139. Nah, ini dari Zoom saya nih semuanya, tapi ya lumayan dia dapat masih di halaman satu lah. Walaupun belum lead, ya ditunggu aja gitu. Takutnya nanti pas apa Idul Kurban ada yang nyari kan gitu. Oke, gitu aja ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk sementara eh, materi untuk ekstrim sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Pak, dibuka. mau tanya Pak, Silakan Pak Andi, enggak? masalah
Judul tadi Pak, judul yang di awal kita bahas tadi Pak. Oke. Ah ya tuh, jasa pembuatan huruf timbul premium Jakarta itu kan, Hmm, itu boleh nggak kita selipkan nomor HP kita Pak? Hmm. bisa. Cuman eh, bisa sih, boleh di depan, boleh di belakang. Tapi selalu ya, jangan di tengah, tapi bagusnya Iya di Pak, betul. depan atau di paling belakang. Iya, saya di paling depan saya Pak. Boleh Oh, berarti Pak ya? boleh. Oh, Cuman betul. catatannya gini, kan yang di yang dimunculkan oleh Google itu kan ini atau pembuatan huruf timbul atau huruf timbulnya keywordnya. Oh baik Pak, iya Pak. Apa Pak bisa Pak? Oke Pak Andi ya. Ada Iya lagi Pak? baik Pak. Jadi Iya Pak, kalau yang di metanya boleh juga Pak, meta deskripsi menyelipkan nomor HP meta kita di situ Pak. deskripsi bisa sangat mungkin karena tadi saya paham tadi maksud Pak Andi itu saya paham. Bapak maunya di sini sudah Ya, ada supaya timbul di situ Pak nomor kita Pak. Iya, ya, jadi orang sudah nggak ada perlu nomor masuk ke website kita kan udah langsung ada nomor kita gitu Pak. bisa sangat bisa. Oh iya baik baik. Kalau meta itu apapun bisa Pak. Yang penting itu menjadi membuat orang menarik. Iya Gampang betul ini. Pak. Begitu dia cari, oh ini ada nomor teleponnya nih. Udah, langsung jadi pilihan gitu kan. Iya betul Pak. Ya maksudnya gitu juga Pak. Biar Nah, memudahkan Pak. ya, memang ada kok beberapa di sini tadi saya lihat sudah langsung kasih nomor WA-nya. Dan memang saya pernah, nah seperti ini, saya pernah suruh apa tanya di dalam grup apa Zoom seperti ini, kalau seandainya kita searching seperti ini, terus muncul yang kira-kira yang dipilih yang mana? Ada yang bilang nomor dua Pak, kenapa? Ada nomor WA-nya. Oh berarti ya sangat lead magnet juga nomor WA-nya. Iya Gitu iya, ya. betul Pak. Pak. Iya Pak, baik Tapi Pak. kalau Baik. seandainya Bapak punya ada yang lebih tinggi lagi dari itu, tetap dibuat. Artinya yang lebih tinggi itu ya promo dan diskon. Kan orang suka Oh diskon. gitu. Apalagi produknya Oke. produk bagian ibu-ibu. Paling suka Oh tuh iya. diskon. Iya baik Pak, baik Pak. Iya Pak. Oke, Andi, silakan. Yang Iya lain, baik Pak, makasih Pak Tony, terima kasih. Pak Yandi, tadi Pak Andi, sekarang Pak Yandi. Mirip, silakan. Ya, Pak. Eh, yang pertama tadi judul biasanya kan udah long file tuh sampai kota ya Pak ya, nama sampai di Jakarta gitu kan. Betul. Nah, sekarang eh, untuk di judul itu bisa ditambahkan power word ya Pak ya. Sebenarnya suka power mode, cuman bahasanya di kita judul itu Iya, kita panjangkan untuk membuat keywordnya lebih panjang. Tapi cara memanjangkan keyword jangan asalan juga. Kita iya, harus tambahkan dengan menggunakan power word gitu. Karena gini, ini kan judul Pak Yandi. iya, Nah, tapi kan di dalam ini ada power word juga. iya, Maksud saya bukan jadi bukan bukan saya bukan membantah pernyataan Bapak tadi, cuman kalau judulnya mau dipanjangin, panjangin boleh, tapi jangan dengan menggunakan sebagian ada power word-nya gitu Pak. iya. Nanti di deskripsinya juga dibuatkan artikel dengan judul itu ya Pak, yang Semuanya panjang itu. tak sepanjang ini Hmm. biar ada kalimat ini juga, ada kalimat berkelas, memukau, Iya, biar ada kalimat itu juga. iya. Oke. Terus yang di itunya judul yang di bawahnya tuh Pak, yang apa tuh? Alternatif Oh, boleh yang di disamain aja. terus kan yang ada keyword awalan sama akhiran kan nanti yang judul alternatifnya kan dihapus ya Pak ya. Itu Bisa. gimana Pak settingannya? Tapi karena ini kan nggak masuk kita nih Pak. Karena ini jasa. Walaupun dia distributor, tapi kan asli-asli itu seperti apa? Bisa COD, gratis ongkir. Ini nggak masuk Pak. Jadi untuk taggingnya, ini nggak masuk. Biasanya Tagging. ini produk fisik ini Pak. Untuk awalan dan akhiran. Oh, berarti dikosongin aja nggak dipilih Jangan Pak. dipilih, jangan dipilih. Karena itu untuk, karena apa? Karena ini kan kita produknya jasa Pak. Oh jasa ya. Jasa itu tidak ada, memang oke lah distributor, tapi kan asli, bisa COD, gratis ongkir itu kan nggak ada. Hmm. Kan bisa ditambahin di premium Pak biasanya. Ya bisa, nggak masalah, Oh bisa nggak masalah. nanti Hanya ya. menambah awalan, menambah akhiran kan gitu kan.
Iya, Ya nggak apa-apa bisa. itu yang di atasnya itu Pak yang judul alternatifnya nanti mana sih judul alternatif tuh Pak? Ini, Nah iya, hmm. itu nanti yang dihapusnya jasa sama apa Pak? Enggak, yang hapus ini aja. Iya, awalan. Ini hapus gini aja. Hmm. Atau nggak usah dihapus juga nggak apa-apa. Contoh Oh, nggak Bapak apa-apa. apa distributor, ya kan nggak masalah. Distributor jasa pembuatan huruf timbul ya masih masuk kalimatnya. Atau Nah, jasa biasanya di dihilangkan, ya distributor di menggunakan di huruf bawahnya timbul. itu. Sebenarnya lebih ke ke produknya sih Pak. Yang penting judul itu, judul utama sama judul alternatif ini kalimatnya itu masih nyambung gitu. Karena Hmm. judul itu kan mempengaruhi apa yang membuat judul itu penting. Kalau judulnya itu ngawur, orang udah malas baca. Ibaratnya gini Pak, Bapak beli buku, terus judulnya ngawur. Bapak masih baca ke dalamnya nggak? Udah enggak gitu. Enggak. Apaan ini? Buku apaan kan gitu. Nah, makanya saya lebih konsen ke judulnya ini. Kalaupun kita mau tambahkan power word-nya, tapi harus nyambung kalimatnya benar gitu loh. Makanya nanti kalau seandainya Bapak buat awalan dan akhiran, diusahakan supaya nyambung. Nah, itu kalau Ya, seandainya jasa gitu ya. Kalau seandainya jasa, terus kita pilih distributor. Masih nyambung nggak? Distributor jasa masih nyambung sih. Ya. Tapi tergantung produk Bapak apa dulu. Ya. Contoh nih, produk Bapak itu umroh. Ya jangan buat juga distributor, mana ada distributor umroh kan gitu. Udah nggak nyambung. jasa. Atau jual jual umroh yang nggak ada juga, berarti nggak nyambung. Nah, selama itu masih nyambung, silakan. Kalau nggak nyambung, jangan. Tapi kalau tadi Bapak buat premium, ya silakan minta aja, ya, supaya Iya, nyambung. buat terus yang di ini kan yang saya punya DTS sih Pak ya, WSP DTS. Itu Hmm. tadi eh, apa di inspeksinya tuh nggak harus semua tuh Pak. Misalkan yang satu produk tuh 100 keyword ya. Nggak harus. Itu eh, 10 aja boleh Pak di inspeksinya. 10 per produk, Ya? 10 per produk. Iya. Jadi tergantung sih Pak. Kalau kategorinya cuma dua kan berarti masih 20. Kategorinya banyak Pak. Oke, jadi Ada 20. nggak. Kalau saya sih gini Pak, Bapak buka ini, form, Google Search Console, formnya, ya. Bapak lihat dulu kondisi di sininya bagus enggak? Ya, kalau saya sih lebih ke kalau sudah ini PTR-nya rata-rata 3, udah cukup. PTR 3. Hmm. Oh. Kalau bisa sampai 5 sih bagus. Heeh. Artinya kalau DTS itu kalau nggak salah 2.000 ya, 2.000 postingan. Nah, Iya, ya minimal 200 sih Pak. di Kenapa? mananya Pak? Supaya Ya, supaya CTR performnya ini bagus, ya. iya. Supaya performnya bagus. Nah, setelah performnya ini bagus, baru Bapak mainkan sitemap. Nah, sitemapnya itu nanti yang merambat, artinya yang belum Oh. diinspeksi, biar sitemap yang bekerja. Nah, seperti itu. Mm-mm. Kan sitemapnya udah jalan nih. Mm. Nah, tapi dengan sitemap itu Bapak Ibu bisa lakukan setelah di sini bagus dulu. Kalau ini belum bagus, sitemapnya nggak jalan. Minimal tadi 200, 200 yang dua indeks ratus ya Pak? lah. Ya, 200. Bebas Pak ya. 200. Bapak tergantung mau per kategori berapa terserah. Yang penting 200 dan rata ya, rata. Artinya kalau ada Iya, 10 berarti Bapak 10 10 10 10 berarti kan udah 200 tuh. iya, Oke, berarti yang penting Bapak mau seandainya kategori A saya mau 10 aja, kategori B 20 ya terserah. Yang penting iya. totalnya 200 sudah, gitu aja Pak ya. Kalau udah 200 di setting sitemap-nya seperti gimana Pak? Untuk setting sitemap-nya bisa Caranya, dijelasin kalian. caranya, Iya. caranya gini. Ini ya 33. Nah, tinggal ini slash ya, Baik. J sitemap
sorry, C sitemap slash sitemap sitemap titik PHP. Ya, Pak ya? Oh, Enter. iya Pak. Ya, saya. Eh, udah belum? Saya ada nggak ya? Sitemap C sitemap.php. Nah, ini udah terbentuk seperti ini nanti, Pak. Ini terbentuk seperti ini. Ini bukan error, Pak ya. Kemarin ada yang kasih apa yang minta tolong ke saya, Pak, ini website saya error, ada tulisan gini gitu. Ini bukan error. Oh, Ini netnya terbentuk sebanyak berapa file? Ada 17 file. Nah, ini tersimpannya di mana, Pak? Ini tersimpannya Bapak buka di bagian sini, pengaturan di robot. Pengaturan robot. Nah, ini 17 tadi itu ada di sini, Pak. Nah, pengaturan robot. kalau seandainya Bapak awal sekarang ini belum punya ini, nanti kalau sudah menjalankan sitemap-nya, itu nanti otomatis nambah ke sini, Pak. Ini, Pak Ini ya. yang DTS udah ada ya Pak? Udah dibikin sitemap-nya Pak? Nah, ada. Yang Kalau WSP itu ada DTS semua, Pak. ya? Nah, karena itu inspeksinya masih kurang, Pak. Eh, Di, ya di- udah ada, ininya udah di sitemap dari sana, TT, TTK. ya, nanti kita coba deh. Ini belum selesai, belum selesai. Ini dulu. Tanggung, takut ini tanggung, Pak. Setelah ini muncul, nanti saya coba website Bapak ya. Setelah ini Iya muncul. Pak. Nah, ini kopikan, bagian ini kopikan, sitemap ke belakang ya. Setelah nama domain, slash, ini kopikan, sitemap sampai ke sini, kopikan, copy, masuk ke dalam perform tadi, mana perform. Nih, peta situs, kalau di tempat bawah mungkin namanya sitemap, ini kan bahasa Indonesia. Masuk ke peta situs, baru paste di sini, kirim. Setelah kirim, nanti dia masuk. Kalau saya kan udah sukses nih. Nanti setelah klik di sini, kirim, mengirimkan peta situs, dia masuk ke sini. Peta situs berhasil dikirim. Nah, nanti di sini masuk. Ini kan kalau punya saya kan udah masuk semua nih. Nanti jadi seperti itu, Pak. Ya. Jadi maksud saya langkahnya tadi harus komplit. Langkahnya tadi buatkan sitemap slash c sitemap php bentuk seperti ini. Dari sini nanti Bapak lihat robotnya sudah terbentuk belum? Kalau sudah terbentuk seperti ini, Bapak kopikan satu-satu ya. Kopikan satu-satu. Sekarang yang ini dikopikan satu-satu, masukkan ke bagian sini. Peta situs atau sitemap, paste di sini. Kirim lagi. Satu-satu ya? Ya, dikirim satu-satu sampai tadi ada 16 ya. Saya punya tadi ada 17. Sampai itu selesai. Oh, Nah, kalau itu udah selesai, udah. Itu udah robot yang bekerja. oh gitu. Jadi udah Bisa di, iya Pak. dari Bisa postingan di, Bapak yang itu Pak. 2000 tadi, posting yang 2000, inspeksi 200, setelah itu biarkan robot yang bekerja untuk yang Oh, 1800, berapa? 1800 lagi. ya. Pak, Pak Tony bisa dicek punya saya Pak websitenya Pak. Namanya apa, Pak? Namanya Mitra Bisnis Indonesia Bis ID. Mitra Bisnis Indonesia dot Indonesia.biz.id ya. iya. Itu sudah ada berapa tuh? 10 ya? 11, 12, 13 ya? Atau kita lihat aja di robotnya. Kita lihat di robotnya. Ada gambarnya mana? Robot, robotnya sudah terbentuk. Tuh sudah 12. Nah, ini Oh tinggal iya. Bapak daftarkan. Nah, ini saya nggak bisa daftarkan, Pak. Maaf. Karena apa? Iya. Ini kan pakai Tadi email. caranya gitu ya. Ah, Ini kan pakai email. ngatur. Gitu. Iya Pak.
Nah, ini nanti Oh, tinggal di daftar tulis, daftar situs ya. Bapak ngambilnya dari sini ya, hati-hati Pak, hati-hati. Suka errornya kadang-kadang teman-teman itu dia ngambilnya dari sini, salah. Ngambilnya setelah domain slash, ngambilnya dari sini nih, ya. Dari mulai sitemap produk 2, Itu ya. dari search atau dari produk satu, Pak? Ya dari sini, dari atas sebenarnya, dari sini paling atas, satu-satu sampai bawah, sampai nomor 12. Dikirim 12 Oh, kali, 12 kali deh ngirimnya jadinya. Ya Pak ya? iya, Pak. 13 sama ini kan search satu, Pak, yang di atas ya. Oh iya, iya. Ya pokoknya Iya, semua deh, pokoknya. Takutnya iya, dash iya. 13, Pak. Oh, berarti caranya gitu ya, Pak ya. Udah itu berarti yang diinspeksi saya ada 200, Pak. Ya, makanya mungkin Bapak juga lupa udah berapa sih saya inspeksi. Yang penting ininya aja, Pak. Bapak cek performnya udah bagus belum. Saya sarankan kalau bisa Oh, tiga. Lima sih kalau oh, saya lebih bagusnya mainnya lima. Tapi kalau lima untuk ya. inspeksi 200, ini biasanya udah mendekati lima, bahkan udah lima, Pak. Udah lanjut. Oh, baik, Ya. Pak. Bah, udah patokan Bapak 200 saja deh, nggak usah mikirin ini CTR-nya karena kan berubah-ubah nih, Pak. Iya, Pak. Bapak pikirkan kalau udah 200 udah saya buat sitemap nih. Tapi kalau saya lihat tadi punya Bapak udah masukin aja sitemap, udah 12 produk kok ini. Udah banyak. Oh, Coba coba deh, coba deh, coba deh. Saya penasaran. Ya kan sebenarnya terindeksnya aja. Terindeksnya berapa? bisa dilihat, Pak. 127. Udah lumayan. Oh, masih kurang ya, Pak? Ya kurangin deh sisanya berarti tinggal 73 kan 200. Oh, inspeksinya. Iya, Ya, Pak. oke. Gitu Pak ya Andi ya. Oke. Dan Iya, teman-teman Pak. Makasih, Pak. teman-teman yang lain sama ya lakukan seperti itu juga. Oke, silakan yang lain. Oke. Present kalau mau ada kalian yang mau bertanya silakan. Oke. Pak Tony mau tanya, Pak. Rangga. Kalau misalnya kita sudah upload produk di WSP, Pak, dari Ya. Maktul ya, terus Hmm. kemudian Maktulnya itu ada yang kita revisi, Pak. Itu cara Hmm. uploadnya lagi bagaimana, Pak ya? Ya harus hapus lagi, Pak. Hapus dulu, Pak, per kategori. Oh, hapus dulu ya per kategori ya. Hmm. Oh. Kalau WSP minta ke kita nggak apa-apa, Pak, kita hapus. Hmm. Tapi kalau sudah diinspeksi sayang juga ya. Belum atau Hmm. Belum infeksi ya. udah minta nanti kita hapus. Per Nggak, kategori nggak. ya hapusnya. Oh gitu. Nggak bisa diupload langsung, Pak ya. Karena kalau diupload lagi kan nambah malah. Nambah malah ya. Oh iya, Bukan baik. nimpa. Karena apa? Karena si ID produknya kan beda-beda, Pak. Hmm. Pasti nambah, Pak. Nggak bakalan nimpa. Gimana Mendingan ya, Pak ya? Baik. Bapak minta ke kita hapus. Pokoknya semua deh ke tim teknis kami itu semuanya nanti bisa hapus kok. Oh gitu. Ya, Baik. barang. Oke. Jadi mari, Pak. Oke. Baik. Kalau sudah tidak ada, Saya mau nanya, siapa? Rangga Pak belum nanya. Bukan perangkat tadi tuh. Kok suaranya beda? Gue kira lagi pilek. Atau ini kurang ngopi nih. Kopinya habis nih kayaknya. Itu udah habis. Silakan, silakan, Pak Rangga. Nih, eh, tadi kan bikin sitemap otomatis yang Ya. tadi sebelumnya. Nah, Nah, tanyakan hmm, kalau kita bikin sitemap manual, hmm, balik lagi terus ke situ. kita tambahin lagi nih, kita bikin lagi sitemap manual lagi, ya kan? Nah, Apa? harus di ada Google Search Console-nya, Pak. Hmm. Itu kita harus inspeksi lagi nggak, Pak? Nanti tadi, Pak, yang di Google Boleh, Pak. Search Console. Putus-putus suara Bapak. Kenapa, Pak? Atau nih sebentar. Hmm. Atau nih, Ya, kedengeran gimana, nggak? Pak? Dengar, dengar. Oke. Eh, ada sitemap yang bikin manual, Hmm. kan bikin list tuh, masukin ke dalam di WSP menu sitemap, Pak.
betul. Nanti dia file .xml ya Pak. Hmm, Terus kita masukin ke Google Search Console hmm, untuk di apa di supaya dirayapi. Nah, kemudian beberapa waktu saya bikin lagi nih sitemap manual lagi nih Pak. hmm, hmm, Tambahin lagi ke menu WSP lagi tuh Pak, menu sitemapnya. ya. Apakah saya harus eh, lakukan lagi di Google Search Console-nya di peta situs, saya masukin lagi file sitemap.xml, apakah saya harus perlu lakukan lagi, Pak? Nggak usah. Cukup satu. Oh, di-upload, dikirim maksudnya. Ya, dikirim aja nggak apa-apa. Oh, dimasukin lagi. Bapak coba Ya, buka Google Search Console deh, Pak. ya, ya. Dia akan masuk, dikirim lagi ke sini kan, sitemap sini. Ya, Ya, dikirim lagi, Pak. Bisa, nggak apa-apa kan. Selama ini nanti statusnya sukses. ya. Yang pertama kan sukses. Terus saya tambahin lagi nih seminggu kemudian gitu ya, saya bikin lagi nih sitemap lagi nih, Karena ya produknya kan? nambah. Karena produknya nambah gitu ya. Nah, karena produknya Nando atau saya bikin ini baru lah gitu. Hmm. Eh, tapi ini bukan yang otomatis terbentuk oleh sitemap.php itu loh, Pak. Saya Ya, saya betul. Yang yang dari itu, yang apa, sitemap generator. ya saya pakai sitemap generator, saya masukin nih, Pak. Nah, Hmm. itu kan dia nanti otomatis kebentuk di WSP itu kan kebentuk sitemap.xml. Itu saya Ya, masukin ke Search Console. Nah, pertanyaan saya, ketika saya bikin lagi seminggu kemudian atau beberapa waktu kemudian, saya bikin lagi pakai sitemap generator, saya masukin ke WSP, file sitemap.xml itu saya laporin lagi Pak ke Google Search Console ya Pak berarti. ya boleh kalau mau. Sebenarnya kan gini, kalau sudah kita laporkan seperti ini kan dia udah terbentuk sendiri. Oke. Biarkan aja ini terus aja. Ini kan sebenarnya kemarin aja ini mana tadi ya? Tadi kan ini 17, sementara udah masuk ke sini udah 20 nih, Pak. Dia berkembang sendiri, biarin aja. Ini udah 24 malah, 24 saya 25. Padahal tadi kita buka tadi itu baru 12 ya. Yang kita buat sitemap tadi itu cuma 12. Tapi dia berkembang sendiri jadi 25 nih. Sebenarnya kalau Kalau mau masuk dengan manual biarkan aja, Pak. oh iya, kalau ini kan masuk ke apa mohon maaf Pak Tony, kalau ini sepengetahuan saya dia kan masuknya dari file produk slash satu apa produk strip 1.xml ya Pak. Ya kalau nggak Hmm, salah ya, ya kan. ya, Kita dari menu WSP kan di bawahnya robot tuh ada menu sitemap itu loh Pak. betul, Maksud betul. saya Oh iya bisa. itu kan jadi nanti kebentuknya filenya bukan produk atau bukan search ya Pak, tapi nama filenya sitemap.xml. Nah itu saya mau itu Pak. Iya, betul. Dipasang dua maksudnya, Pak ya. Ya saya pasang dua lah gitu. Saya Nggak kalau apa-apa. satu kalau tadi kan produk sama search itu dia kan ngambilnya dari kategori produk ya kan, kategori produk kita input ya kan Pak. Ya. Kalau saya Jadi gini, Pak. Robot ini, kalau si robot Google datang, dia tahu apa yang dia rayapin. oke Sama yang dia ini tidak boleh dirayapin. Ini ya. juga tidak boleh dirayapi. Kan kita pakai dis Elo kan? Tidak. Mm, Nah, kita kasih ke Google, ini boleh kamu rayapin. Kita bilang gitu ke Google. oke. Nah, ini sebenarnya rayapan Google. Kalau di sitemap, itu kita buat sebagai dia daftar isinya WSP kita itu ada di sini. Ya, Beda. Tapi oke. boleh, apa, buat dua-duanya boleh. Jadi Oke. fasilitas untuk dirayapi Google taruh di robot, untuk sitemap, untuk daftar isinya taruh di sini. Jadi dua-duanya pakai nggak apa-apa. Apa ya? Oke. Pak, kalau sudah saya mau nanya, saya kadang suka berpikir kalau kita sudah bikin sitemap yang secara manualnya, kalau Hmm. kita tambah inspeksi si apa script apa namanya dari apa dari generator itu kita inspeksi link-linknya itu Hmm. membantu apa? Membantu, Bantu ya. Oke. membantu karena kan semua segala sesuatu itu kan harus dilaporkan ke Google. Oh iya, jadi kalau jadi kita bikin sitemap terus kita inspeksi juga beberapa gitu ya, Ya. membantu juga ya Pak. Jadi membantu kekuatan. Kita di luar produk nih Pak, di luar produk sama search ya Pak. Misalkan saya bikin apa gitu, Hmm. eh maling sendiri. Oke Pak Tony. Terima kasih Pak Oke, Tony. Tuh, silakan. Pak Roni nanya dong. Silakan Pak siapa? Pak Fadila ya? Iya Pak, itu nih, sebetulnya di sitemap itu selain sitemap produk apa lagi sih Pak yang bisa kita pasang di situ sebenarnya?
nggak usah di sini. Ya tadi ada sitemap produk kan. Terus yang di sini yang tulisan ini nggak ada produknya gitu. Yang Tadi mana? tadi Pak Langga bilang yang sitemap kategori segala macam. Ini sebetulnya kayak gimana yang harus kita perhatikan yang mana sebetulnya gitu loh Pak? Apa kita bisa pasang semua atau gimana gitu? Enggak, sebenarnya pasang ini aja cukup, Pak. Bapak pasang sitemap ini aja, karena gini, tujuan kita itu kan supaya dirayapin Google. Nah, dirayapin Google itu kita minta ke si robot Google-nya, ini kan menu robot ini, yang bisa kamu rayapi adalah ini. Kita kasih aja ini semua, nanti dia rayapin. Karena apa? Semua produk kita itu ada di sini, Pak. Nah, lebih bagus Bapak itu eh, kalau seandainya ada inspeksi baru atau produk baru ditambah, lakukan lagi ini. Otomatis nanti produk ini akan ini kan baru sampai 12 Pak ya. Nah, tapi kalau Bapak udah posting-posting lagi atau sudah inspeksi lagi, lakukan lagi hal seperti ini nanti bertambah jadi 13, 14. Oh tadi yang di WSP Bapak tuh jadi 20 itu nambah sendiri Pak di robot itu. Iya, kan udah berjalan dia, Pak. Udah lama nih saya lakukan. Iya, nggak maksud saya bukan manual ditulis gitu nggak kayak gini tadi nggak? Nggak Enggak, diinput nggak gitu nggak? enggak. Isi sendiri itu. Iya. Oh, iya iya iya. Ya Biarin itu aja. aja lah Pak. Tapi artinya gini, kalau Bapak seandainya ini kok nggak ada perubahan ya, padahal kan saya udah nambah gitu kan, ya ulangi lagi dari sini nggak apa-apa. Kalau seandainya nih tiba-tiba nih masih segini aja, padahal kan saya udah posting banyak loh. Karena apa? Di sini si ini kan per 400 ini Pak. Jadi nambah satu per 400. Ini ada 200, ada 300, tapi umumnya rata-rata dia pakai 400 postingan, satu set map produk produk ini. Satu set map produk itu ada 400. Jadi kalau cuman Bapak posting cuman 100-100, nambah mungkin nambah kalau di sini. Karena kan ini baru 300 nih. Kalau posting 100 kan nambahnya nanti di sini jadi 400 dia. Nah, jadi yang tadi yang Pak Rangga bikin sitemap baru berarti ada kemungkinan sudah terinclude di sudah ada di dalamnya mungkin begitu Pak ya. Tidak ada kan ada manual ada dengan pakai generator. Terus Tidak ada sih Pak. beda itu ya. Sebenarnya secara ya, keilmuannya sih sama. Sama ya. Sama. Karena gini, di kalau set map-nya pakai generator, secara pemrograman memang untuk membentuk sitemap itu tidak ada. Untuk membentuk sitemap itu tidak ada. Yang ada adalah sitemap generator. Tapi karena kita eh, ini secara pemrograman ini kita buatnya ini. Ini sebenarnya tidak ada di semua website. Ini benar-benar murni kita buat. Mungkin Bapak Ibu kalau punya website lain di luar kita, coba seperti ini. Tidak akan ada. Ini kita buat supaya kita bisa buat manual. Supaya ini bisa dirayapi oleh Google. Sama aja fungsinya, Pak. Dengan menggunakan sitemap generator maupun menggunakan ini sama. Karena apa? Ini kita buat untuk menggantikan sitemap generator. Gitu, Kayak Pak. di CTR nggak ada Pak ya. Nggak masalah. Yang penting ini aja, Pak. Kan gini, logikanya gini aja sih, Pak. Di sini, si robot Google itu datang ke website kita. Terus dia mau cari produknya mana. Nah, kalau ini kita tidak buat, dia kan nggak ketemu. Nah, kita buatlah ini seperti daftar isinya. Nah, dia telusuri seperti ini. Nah, sitemap yang tadi dibuat berarti ada dua kali penelusuran. Makanya tadi saya bilang berpengaruh nggak? Ya pengaruh, tapi kan dua kali penelusuran. Di sini ditelusuri, di sitemap generasi sini juga ditelusuri. Hanya itu aja sih sama. Artinya kan isinya sama aja. Itu juga isinya Pak produk. Emang produknya ada yang nambah kalau kita pakai dua. Kan itu juga. Yang Jadi penting bedanya sitemap yang di robot sama sitemap yang itu apa Pak? ya bedanya satu secara manual, satu dengan menggunakan otomatis. Tapi dengan manual itu pun sebenarnya kan otomatis. Karena ini gini, ini memang kita buat sendiri, Pak. Supaya ini dibuat sendiri dengan cara otomatis nambah sendiri. Kalau sitemap generator itu biasanya dipakai untuk website yang tidak punya sitemap.
Dia tidak punya yang ginian. Banyak, bahkan ya hampir semua tidak punya. Cuma di kita nih ada gini. Coba deh Bapak lihat di website di luar yang selain produk kita pasti tidak ada gininya. Nah, makanya kalau tidak ada sitemap gini, makanya digunakanlah sitemap generator. Itu Pak fungsinya. Artinya di sini nggak berlaku juga. Cuman di sitemap ini perlu dibuat karena apa ya? Berarti kan ada 2 kali penelusuran. Di sini sudah, di sini nanti ditelusuri lagi. Satu aja boleh sih sebenarnya Pak. Saya nyoba pakainya satu doang kan ini saya nggak pakai apa-apa di sini. Ini saya mau hapus juga nggak apa-apa. Gitu Pak. Oh, kalau satu aja, Pak. Iya, cuma sini aja robot udah di sini udah ini sudah terbentuknya udah jadi. Udah Bapak tinggal diam aja Hmm. karena robot yang bergerak nanti. Itu tinggal didaftarin aja kan, Pak ya? Tadi di atas itu. Daftarnya gini aja sih, di sini aja. Dari sini nanti ambil satu-satu, ya kan? Daftarin ke sini. Google Console. Ya, Google Konsul petasi itu satu sitemap. Ya, daftarkan ke sini satu-satu. Bukan, salah. Bukan ini. Ini kita kopikan lah gitu ya, kita kopikan. Ya. Yang penting kita daftarin ke sini aja, Pak. Kirim, udah masuk sini. Sampai ini statusnya sukses ya. Kalau nggak sukses, diulang lagi. Iya. Tapi gini, Kalau itu nanti Bapak, bayar sendiri, Pak ya, sama Pak, Google. Pak Yandi sebentar. Ada nanti kalanya saya kemarin ketemu, saya kirim ke sini. Tiba-tiba statusnya tidak sukses. Ternyata pas besok baru sukses. Jadi mungkin dia ada lagi antrian. Ditunggu aja Pak ya sampai seandainya ini belum sukses, tunggu aja besok. Kalau besoknya nggak nggak sukses, baru ulang lagi. Karena kemarin kejadian saya gitu, begitu saya inspeksi apa masukkan sitemap di sini, statusnya error. Bukan error sih, tidak bisa dilakukan gitu. Tapi ya udah saya lanjut kerjaan yang lain, tiba-tiba besok sudah sukses, berarti masuk dalam antrian. Jangan langsung, waduh gagal nih gitu. Tunggu aja dulu. Sebenarnya Iya. tidak harus besok. Artinya berapa jam lagi juga bisa karena itu masuk dalam antrian kayaknya. Oh, Oke, oke, Pak. silakan yang lain. Oke, Saya Pak. Pak, siapa Pak? Eh, ini Pak, jadi Siapa Pak? Maaf, portal agen umroh nih. ya Masuk. semangat sih ini Pak. Ini Pak, Silakan. eh yakni saya kan ada beberapa WSP Pak ya. Betul. Jadi ada dua WSP sama satu CTR itu yang ada mengalami kendala Pak ya. Hmm. Yang satu dulu, yakni yang Edupedia Pak. Edupedia bisa bisa tolong di ini. Nah, Edupedia itu Nah, coba diklik bagian ini, Pak. Apa namanya? Kategori, Pak. Nah, Ya, kenapa Pak? Ya, kenapa Pak? nah, ini kan bukan tampilan biasa, Pak. Maksudnya coba semua semua yang satunya, kategori yang satunya nanti munculnya seperti ini pula, Pak. Ini kan udah pindah halaman gitu, Pak ya. Bukan pindah pindah web gitu. Daypedia. Bapak pakai full page ya? Kurang tahu, Pak ya. Ini kan apa namanya? Ini kita hadiahkan ya ke seseorang gitu, Pak. Terus tiba-tiba saya cek lagi kok seperti itu gitu, Pak. Iya. Oh, dihapus saja berarti, Pak ya. Enggak, ini contoh gini Pak. Dia tadi waktu Mhm. kita ketik e-book berkualitas, lari ke sini. Ini ada dia larikan ke websitenya dia, DIP. Oh, Nah, itu adanya di sini Pak. Ini. Dia masukkan ke sini pakai ini apa? Pakai link ke
Nah, masuk. Oh, oh, iya. Home gallery artikel. Ini apa, Pak? Ini milik seseorang atau milik provider tertentu atau gimana ini, Pak? Enggak, ini punya orang, Pak. Punya orang ya? Ya, dia kayak jadi punya bapak itu dibuat backlink sama dia. Hmm, gitu, Pak ya. Ini dibuat Dpedia. Cuman kan isinya cuma apa coba? Ini milik Umi kan Edupedia ya? Salah jam doang. Edupedia ya? Dia ngarahinya kemana nih? Dia ngarahinya ke Bisa dihapus saja, Pak. Gimana? Biar normal kayak seperti biasanya. tes dulu, coba tes dulu. Normal ya kalau dihapus, Pak ya? Oh, ini nih masalahnya. Di widget Pak, coba cek di widget ya Pak. Widget ini widget nih, Pak. Di widget ya? Ya, dia larikan ke widget. Saya lihat tadi ini nih. Ini masalahnya di sini nih. Oh, Saya lihat kok tapi yang isinya. lain-lain itu lancar, Pak. Ada apa beda gitu ya? Bukan, linknya diarahkan ke sini semua. Hmm, Hapus saja sih, Pak. iya. Hapus saja ini jam-jam Ya, buat apa coba? oke, oke. Kan di Tunggu sini dulu. jam doang kan? Kan di sini di bawah sini kan ada jam. Kenapa di sini jam dan membuat berat? Itu kan Ya, jangan membuat oke. berat. Mm-mm. Kan nggak ada artinya gini Pak. Kecuali Bapak buat di sini waktunya sholat. Nah seperti ini kan pas. Mm-mm. Tapi ini jam. Buat apa jam? Di handphone ada, di laptop ada. Karena apa? Hindari untuk membuat berat Pak. Ini nggak usah. Kalau ini boleh. Oke, oke, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Nanti Ya, dihapus, kita hapus saja gitu. Seluruh masalahnya itu, Pak ya. ya itu doang masalahnya. Oke. Nah, sudah nanti kita akan apa action di sini. Nah, yang kedua apa keberkahannya, Pak. Minta tolong, Pak. Keberkahannya. Nah, my ID, Oh, Pak. my My ID, ID, Pak. sorry, sorry. My ID. Pantas nggak masuk. Keberkahannya. Nah, nah ini di bagian set mapnya itu dulu pernah pernah saya sampaikan itu selalu gagal, Pak. Jadi eh, saya ulang-ulang gagal. Nah, kisahnya itu yang dulu pernah terhapus ini, Pak. Jadi postingannya terhapus, dikembalikan sama Pak Putra. Nah, sekarang eh, coba ininya, Pak, apa site-nya itu dulunya itu sampai 2000 lebih gitu, Pak. Nah, sekarang tinggal 1000 berapa gitu. Dan kalau site Pak itu tidak akan bakal permanen Pak seperti ini. Mau Iya, mau diturunin pun sebenarnya nggak ada permanen karena apa? Ada efek namanya Google Dance. Nggak ada masalah Pak. Bapak mau apa? Sebenarnya gini sih. Selama Bapak yakin sudah ini sudah apa? Sudah diinspeksi, sudah bagus. Yang pertama, yang kedua, terus Bapak gunakan sitemap. Itu udah bagus. iya. Tapi set map-nya itu nggak bisa, Pak. Nggak bisanya itu artinya apa ya? Selalu gagal gitu, Pak ya. Error gitu, Pak. Aduh, nggak bisa saya ini. Kan pakai email sendiri, Pak. Gitu ya. Kan kalau saya pakai nanti kan di sini pasti, Pak. Ini kan pakai email saya nih. Atau coba cek lagi, Pak. Biasanya gitu. Kemarin juga saya gitu. Saya bilang hari ini gagal, pas besoknya udah muncul bagus. Iya. Apa? Apa ya? Jadi Tapi eh, di sininya muncul, Pak ya. muncul. Jadi muncul semua sebenarnya sampai berapa gitu loh. Jadi terus Tapi apa di errornya set apa? Pak, di Errornya set apa? di set itu Pak, set itu eh, yang milik saya yang baru saja ada saya punya Kediripedia. Nah, itu ketika kita tiap hari kita inspeksi gitu Pak. Kita inspeksi pokoknya tiap hari itu. Itu Hmm. paling tidak itu misalnya apa namanya turun itu ada naiknya ada turunnya gitu Pak ya Golden Net itu. Tapi kalau yang keberkahannya ini nggak pernah naik Pak, jadi turun. Kemarin dari 2000 berapa itu turun terus itu sampai sekarang ini. Ya, saya juga lagi bingung juga, Pak. Gini.
Bingungnya apa? Di sini tuh keberkahannya jadi dua kan? Lah iya. Google Dance begitu. Ya. Heeh. Jadi 14. Ini 14 Pak. Iya, makanya jadi apa namanya itu kan dulunya sebelum terhapus Pak yang Tadi itu seribu tadi. lima ratus loh ya. Iya. Kok jadi 14? Nah itu dia. Ter- Google Dance ini ngacau juga. Jauh banget. Tapi Nah, terhapus dan diupload lagi, Bapak inspeksi lagi nggak? iya kita kita inspeksi yang jadi yang baru-baru yang kita inspeksi terus yang lama itu masih itu perlu diinspeksi berarti Pak ya kayak mulai awal gitu Pak ya. Ya, dari awal lagi Pak yang baru. Hmm, jadi ya kayak kayak apa namanya kayak baru lagi gitu Pak ya. Ya, cuman memang yang lama itu masih tetap ada di Google. Hmm, Yang lamanya kan tetap di Google. Jadi kalau di searching orang pun ketemu. Cuman kalau diklik nggak ada isinya. Ya, nah itu ya. ya nggak apa-apa, tapi jadi traffic aja. Kalau misalnya ini Pak, kalau misalnya jadi yang sudah misalnya PHP-nya itu Hmm. link produk PHP-nya itu kan sudah banyak gitu Pak ya. Ya. Nah, tapi kalau sebagian itu ketika kita klik kan kosong Pak ya jadinya ya. Hmm. Lagi bagusnya gini nanti Pak, karena kemarin kehapus, Bapak ini hapus saja dulu, delete, Heeh, mulai lagi. mulai lagi karena ini kan yang isinya ini produk lama yang kehapus itu batasan itu error. Berarti kayak Hapus kayak kita dulu, bikin WSP baru gitu Pak ya. ya ini hapus dulu, delete, submit, baru Bapak lakukan aja gini, ya. Coba. Terus saya takut salah lagi. Punya orang lagi nanti. Hmm, Tadi sini bisa jangan. Mana tadi mana keberkahannya ya. ya Pak. Saya hapus dulu ya. Ini saya hapus. Pak kalau site itu yang Pak Putra pernah sebutkan site misalnya nanti di buzzer itu minimal itu 500 set itu ya set yang Google Density bukan Pak? Buzzer saya nggak ini Pak, nggak belum dimasukin terlibat di sana. Ya, maksud saya itu kan set Pak ya, yang di apa namanya sampaikan itu nanti setnya itu minimal 500 gitu. Ya, Apa set yang tadi itu Pak? saat yang tadi, yang ini titik dua ini, Oh iya ya. ya, Kalau itu saya nyoba Pak, itu dengan menginspeksi tiap hari itu bisa ya Pak ya, meningkatkan sampai 500 set itu terus bertahan, nggak pernah di bawah 500 bisa gitu Pak ya. bisa. Oke. Bentar, ini kemana tadi arahnya nih? Pak Rangga langsung aja Pak Rangga. Nggak, tadi udah dia. Nanti Lagi penutupan. lagi ngopi dia nggak ngajak-ngajak. Oh iya toh, Insya Allah. Asal. Ya, Pak, saya mau nanya lagi nih. Nah ini link, nah yang baru nih Pak ya. Ya, bentar. Nah, ini baru nih. Nah, ini Bapak daftarin, Pak, kirim ke sana. Itu tadi yang membuat error itu gitu, karena isi produknya ternyata udah kehapus. Ini yang baru nih. Nah, ini nanti Bapak kirimin ke itu ya, ke GSC. Oke oke. Itu sudah ada di robot Pak ya. Udah. Ini kan punya Bapak nih. Mana Pak? Ini kan punya Bapak nih. Ya, oh ya. Oh berarti udah ada di robot situ Pak ya. Ya, udah yang terbaru. Oh ya, tinggal ini ya, Daftar masukkan ke kirim ke ESC Pak ya. GSC-nya betul. Oke. Oke. Eh untuk misal ini sedikit ke ini Pak ya, CTR saya juga terhapus itu kira-kira bisa dikembalikan enggak Pak? Atau posisinya itu sama dengan ketika di sini juga terhapus gitu Pak? Gini, kalau CTR itu tidak bisa kita kembalikan. Gini, CTR itu bisa kita kembalikan, tapi jangan pernah ditambahin dulu sebelum kita balikin. Oh gitu ya, harus dinonaktifkan dulu ya. Pak, tolong dong CTR saya dihapus semua. Oke, kita hapus. Bapak diem, jangan lakukan apa-apa dulu. Hmm, Nah, tapi kalau Bapak udah sempat masukin, disuruh balikin yang terakhir ini, yang ini hilang. hmm. Tapi kalau Bapak pakai itu ya, pakai Maxtool nggak? Ada yang pakai Maxtool, ada yang manual itu. Jadi
kisahnya itu kan kita untuk semacam ini Pak ya, apa namanya? Waktu itu kita semacam ini milik saya, siapa yang mau nyoba masuk terus terus apa namanya? Dia posting, ada yang pakai Maxtool, ada yang manual gitu. Terus Oh, ketika ini sudah lancar sampai sekitar 30-an lah, sampai 40 orang itu lancar. Nah, ketika ini udah selesai ada tim baru kenal gitu. ya. Terus dia masuk, wah, habis semua yang sudah apa namanya? Posting selama ini gitu. Nah, tinggal ini postingan baru-baru gitu, Pak. Udah gini aja Pak. Bapak pakai gaya kita yang hari ini aja Pak. Hmm. Cara buat judulnya seperti apa, cara buat deskripsinya seperti apa, Bapak nggak apa-apa lah. Anggaplah itu pelajaran. Karena gini Gitu. ilmunya, ini kan agak berubah. Tentang judul dan deskripsi itu kan beda. Ya. Iya. Google Hidden-nya juga ada. Maktul juga punya Google Hidden. Cuman kalau Maktul, jangan terlalu banyak pakai ininya, susun katanya. Kalau seandainya Bapak pakai Maktul menggunakan konten hidden, itu minimal paling 300 deh. Ya, paling 300 itunya, apa namanya itu? Si si susun katanya, susun keywordnya. Ini keywordnya itu ya. Nah, kalau Bapak mau pakai tadi apa konten hidden, nah, kan bisa kita mainkan di sini Pak, yang tadi kita pelajari. Ah. Nah, cuman kalau mau pakai ini di sininya itu tidak boleh banyak-banyak karena nanti waktu dia download error. Hmm. Iya, Ya, iya. kita main ini aja, ekor duanya aja dipotong-potong contoh kotanya. Tentu seandainya agent travel Bapak itu kan ada sampai ke ke Sumatera Jawa gitu ya. Iya, Pak. Buat aja 2 kabupaten, dua atau 10 kabupaten. Pokoknya nanti Hmm. totalnya 300 saja. Iya, iya, iya. Jadi diulang-ulang aja terus gitu. Kalau mau main, saya ngasih tahu aja. Kalau mau Hmm. main di sini, itu biasanya nggak boleh banyak-banyak. Hmm. Hmm. Iya. Seperti tadi lah, pokoknya kita deskripsinya kita mainin seperti tadi, terus konten Google-nya kita hidden, kita tambahin, judulnya juga kita mainin. Boleh Pak, diulang pakai ekstrim dulu deh. Coba tes sekali pakai makronya, anggap aja yang hilang itu sudah tidak setia lagi gitu kan. Sangat. Iya. Kadang-kadang satu orang itu kan orang banyak itu maksudnya ya. Iya, Tapi tahu. ya mau apa lagi Pak ya kalau Ya. sudah Tapi secara kalau sudah diinspeksi kan ada di itu di Google. tetap ada Pak ya. Tapi kalau misalnya diklik itu masih ke nomor yang bersangkutan enggak Pak? Ya nggak ada isinya. Oh, Nggak ada iya. isinya, Pak. Apa yang mau diklik? Cuman jadi traffic buat kita, Pak. Traffic kita naik. Itu Oh aja. gitu. Oke, Pak ya. Siap-siap Pak. Makasih banyak itu Pak. Baik. Eh, Jadi ya, Bapak Ibu, kita kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri dulu pertemuan Pak, ini. oh Pak Rangga itu. Udah Pak, tadi, masih kah? Pak, Berapa Tony. nih? Pak, Besok lanjut, besok lanjut yang disukai pengunjung ya, Pak. yang disukai pengunjung yang gimana, Pak? Kan tadi disukai Google. Ya, yang bagaimana? Ya maksudnya yang orang jadi mau Yang, ngeklik gitu yang loh kan. putih-putih, yang gimana? Yang sukai pengunjung? Ya maksudnya, nggak maksudnya tampilan itu jadi cooperating segala bener gitu kan, sehingga Oh, orang mau ngeklik tuh gimana gitu loh, oh iya, Pak. boleh Gitu. boleh. Sebenarnya sih yang membuat orang mengklik itu Pak sebenarnya, ya kita gini aja deh Pak, kita berlogika kita tarik ke diri kita sendiri deh. Kalau kita searching di Google, apa yang kita baca? Kalau seperti ini kejadiannya, ya kita bacakan ini. Apa yang menarik di sini? Itu aja sih kalau saya. Kalau tiba-tiba dia saya kasih harga, saya munculin harga yang tidak normal, pasti orang klik. Makanya, seperti Pak Putra bilang, dia bilang gini, Umroh 2025 hanya 20 jutaan, pasti diklik orang, Pak. Tapi belum tentu lead. Karena apa? Yang klik itu adalah kompetitor. Karena ini apa-apaan nih? Kok ada harga segini? Diklik, tapi kan jadi traffic. Nah, yang jadi masalah, bagaimana cara membuat kalimat ini membuat menjadi menarik. Ya, kita berlogika aja sih, apa sih yang menarik? Artinya gini, kita sebagai pencari aja. Atau gini, eh, tanya kepada orang di luar sana yang tidak tahu bahwa itu bukan bukan orang travel ya, tapi orang yang Mas kalau seandainya Mas mau umroh, kalau searching di Google kira-kira searchingnya seperti apa?
Nah, terus apa yang Mas cari di sana setelah searching? Saya cari yang harganya sekian, atau saya cari yang ada nomor WA-nya, atau yang saya cari yang ada diskon, atau yang saya cari yang ada promo. Nah, itu kita tambahkan di sini semua. Ada promonya, ada nomor WA-nya, ada apa kalau lagi diskon, lagi promo dibuat promo. Gitu aja sih, Pak. Yang buat menarik itu. Apalagi produknya produk ibu-ibu, buat aja diskon di situ. Waduh, suka dia. Nah, yang kadang kan membuat orang eh, tidak menjadi apa? Tidak menjadi pilihan, ya karena ini tidak ada menarik-menariknya. Karena apa? Ini jual hewan kurban pangkal pinang suka. Di sini berkurban adalah dada. Malah dia menjelaskan berkurban itu ngapain? Ya jangan. Karena ini tidak menarik. Ya kan dia menjelaskan berkurban adalah tindakan kebaikan yang penuh makna. Ya semua juga orang tahu. Yang perlu orang pengen tahu harganya berapa, nomor teleponnya di mana, nomor terus ada diskonnya berapa. Itu yang perlu. Karena ini menjadi kalimat yang harus lead magnet isinya, yang membuat orang menarik. Itu doang. Jadi nggak usah kalau kita buat apa meta keyword meta deskripsi, jangan dibuat penjelasan lagi, tapi langsung to the point aja, to the point, umroh, harga sekian, udah. Karena orang juga mengukur itu, mengukur, oh, ini murah nih, ya. Gitu Pak, kalau menurut saya, kalau mau buat lead magnet, apa, kalau mau buat diklik orang itu ya, ininya dibenerin, meta Iya, iya, iya. deskripsinya dibenerin, Kalau ya emang soalnya Google ya Pak ya. ya. Iya soalnya Google kan nanti orang langsung cari apa maunya muncullah Ya. begitu. Muncul Heeh. begini, terus dari antara, makanya gini Pak, Bapak mungkin heran, saya ranking satu kok yang dapat lead kok ranking mungkin ranking 20. Ya karena orang masih, karena menurut dia yang dari sini sampai ke sini nggak ada yang menarik, dia pindah ke halaman berikutnya. Dan tiba-tiba dia lihat di sini ada yang menarik. Ini yang dia klik. Kan ini kembali ke rasa orang pencarinya. Jadi kita nggak bakal bisa diapa-apain kalau karena ini yang kita atur itu bukan manusianya kan yang kita atur, bukan robotnya. Kalau robot mungkin kita bisa cari algoritmanya. Tapi kalau manusia ya tinggal cari logikanya. Kenapa orang memilih kan gitu. Itu aja sih Pak. Jadi jangan Iya, iya. berpikir saya harus ranking satu, ranking satu. Kenapa ranking satu? Biar banyak lead. Enggak juga. Kalau ininya tidak menarik, apa yang harus diklik orang? Kan gitu Pak. Iya, iya. Pak ya. Cuman kadang ada juga yang nanya-nanya ini apa sih website apaan sih bilang begitu. Banyak juga yang nanya begitu bingung saya jawabnya Pak. Kalau sudah lead, enggak itu yang menanyakan tuh lead Pak ya. Bukan temen sih bilang gitu ini apa bilang gitu website apa ini begitu kan. Suruh Kok ikut bentuknya begini semua, gitu kan. suruh ikut semua. Ya, masa nyuruh ikut kan kita nerangin dulu gimana sih. Karena Kalau dia gini jelas dia Pak, pasti mau ikut kalau dia mau enggak kan gini. gitu. Kalau mau menjelaskan ini, orang berpikir gini Pak. Orang selalu berpikir website itu adalah yang wah, gambarnya bisa gerak-gerak, gambarnya warna-warni, menarik. Kan website itu ada berapa jenis Pak. Nah, yang gambar-gambar menarik seperti itu biasanya website untuk profil atau pro website untuk officer. Nah, di situ nggak ada jualan. Nah, website kita ini website jualan. Website jualan itu nggak penting ada gambar wah, menarik, segala macam nggak penting. Yang penting masuk di Google, halaman Google. Karena apa? Pada saat diklik orang, orang tidak akan melihat yang wah-wah tadi. Yang dilihat itu langsung ke detail. Kan dia langsung kalau di sini, oh ini site ya. Oh ini site. Kalau site sih enggak. Nah, nah ini kan langsung ke detail kan. Nggak dilihat lagi kalau contoh ini coba kita lihat ini. Nah, kan ini kalau model ini kan model handphone ya. Ini model handphone. Yang wah-wah tadi itu tidak akan muncul di sini, Pak. Yang muncul di sini apa deskripsi apa judulnya kita apa namanya seperti apa. Karena ini memang benar-benar kita mau jualan, bukan mau untuk
dilihat orang wah gitu, nggak penting. Yang penting kita jualannya laku itu aja. Makanya beda. Jadi Bapak jelaskan aja gini, website itu kan banyak jenis Pak. Yang kami punya ini website digital marketing. Gitu aja Pak, penjelasannya lebih gampang buat mereka. Iya, Pak. Ya, jadi gini, Bapak bilang tujuannya apa? Tujuannya kalau orang searching di Google kita ketemu dan mereka klik dan terjadi hasilnya ya bisa jadi closing gitu. Tapi kalau kita lihat eh, websitenya Officer, ya yang dilihat di situ kan struktur organisasi, struktur organisasinya apa, kan? Atau pengurus-pengurusnya siapa, izin-izinnya apa, itu kan nggak buat jual, bukan buat jualan. Itu bedanya, Pak. Makanya orang masih selama ini berpikir website itu seperti website pemerintahan gitu kan. Ya, buat gaya-gayaan doang, buat menampilkan doang, menampilkan dirinya gitu. Nggak apa-apa, Pak. Lanjut terus, pantang mundur. Iya, Pak. Oke, Pak ya. Pak Tony, Silakan, nanya dong Pak terakhir. silakan Pak. Pak Tony, Hmm. kalau dalam WSP kita bermain produk dua. Satu yang statis yang selalu berubah. Kalau selama ini kan dibikin produknya itu untuk yang long term ya Pak. Tapi ada Hmm. produk perubahan misalkan 3 bulan sekali dia akan habis Pak. Dia akan renewal gitu loh, Pak. Kita bikin satu Beli WSP satu. lagi. Nah dulu Pak, pertanyaan saya bukan itu. Ya, kita dulu, Terus, Pak. nyelak dulu. Nggak apa. Jadi atau nih, kalau kita bermain website produknya itu statis Pak. Dia 3 bulan sekali Pak. Hmm. Nah, apakah itu perlu didaftarkan ke Google, Pak? Walaupun saya punya produk yang dia yang statis saya nggak rubah, tapi produk itu kan dinamis karena dia habis, Pak. Hmm. 3 bulan dia habis. Nah, produk yang dinamis itu, apakah saya ketika saya input dalam produk, apakah itu saya perlu daftarkan ke Google juga? Kalau saya daftarkan dan saya eh, ketika produk itu hapus, saya hapus. Nah, itu efeknya seperti apa, Pak? Kalau secara ini Pak, namanya wajib mendaftarkan ke Google karena apa? Supaya terindeks dan pada saat dicari orang ketemu. Itu wajib. Ya, Dan efeknya, kalau untuk barang yang dinamis, nanti kalau orang seandainya barang itu sudah tidak ada dan kita hapus, ya, orang cari pasti ketemu karena apa? Sudah didaftarkan di Google. Ketemunya itu di Google-nya ya. Tapi ya. di orang nggak ada barangnya Mm, karena sudah dihapus. Sebenarnya sih nggak ada masalah karena itu kan menjadi traffic buat kita. oke, Jadi buat traffic doang sih. Tapi oke, jatuhnya ya harus per 3 bulan kan update terus. oke. Mm-mm. Tapi nggak ada masalah ya, Pak? Nggak ada Jadi masalah. perkuatnya di keyword statisnya, keyword yang long termnya, Betul. produknya atau jasanya atau barangnya itu di kita main dia produk yang dinamis, yang dia 3 bulan sekali akan habis itu nggak ada masalah. Tapi kita perkuatnya di produk-produk yang ada di apa namanya Statis. eh, yang keyword yang long term itu ya Pak. Oke Pak Tony. Karena Terima ya, kasih. untuk barang-barang yang habis per 3 bulan itu ya anggap aja itu nanti penyumbang traffic aja. Oke siap siap. Terima kasih Pak Oke, penjelasannya. baik ya Bapak Ibu. Kebetulan di sini udah kedengaran azan. Untuk Bapak Ibu yang mau melaksanakan ibadah, silakan kita akhiri dulu pertemuan kita siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.